Rimaki di aneer. Bare saya lebaran dimulai, ibi mertua ke sudah menelepon. Selire keliarga mau lebaran ke pantai. Nempang di rimami 9. Suamiki. Bogas tertawa dan menjawab. Boleh. Saati orang bayar yita 9. Silakan mengenap sepuasnya. Hari itu adalah pagi di awal musim lebaran. Sinar matahari pagi ang kemasan memantul dari jalan aspal de gang kecil depan rumah kami. Angin laut berembus membawa aroma asin angkas. Bercampur di dalamnya adalah suara bus pariwisata, suara penjual STB, dan derak roda koper tiris di jalanan. Setiap kali musim lebaran tiba, aneer selalu padat oleh manusia dan hatiku mulai terasa sesak. Sebab akitai musim lebaran bagi keluarga bukan hanya tentang matahari, pantai, dan wisatawan, tetapi juga tentang sebuah mimpi buruk bernama kerabat dari pihak suami. Rumah kami bukanlah villa mewah, hanya sebuah rumah 3 lantai yang tidak terlalu lebar. Aki dan suamiku harus beretang dan menabung bertahan-tahan untuk bisa membelinya. Lantai 1 digunakan sebagai garasi sekaligus gedang untuk menyimpan beberapa barang keperluan pekerjaan suamiku. Lantai 2 adalah ruang tamu yang menaati dengan 2% tapi hangat. Di lantai hanya ada 2 kamar tidur. 1 kamar untuk kami berdua dan 1 kamar kecil untuk putri kami Maya. Untuk kami bertiga. Rumah itu terasa pas. Tapi jika ditambah 8 orang lagi, rumah ini akan seketika berubah menjadi sebuah kotak yang sesak, panas, dan pengap. Dia dan terakhir, setiap lebaran tiba, keluarga besar suamiku selalu berbontung-bontung datang untuk berlebar. Mereka bilang hanya ingin main beberapa hari untuk menfari angin, tapi beberapa hari itu selalu mulur menjadi beberapa minggu. Selama hampir 3 bulan libur sekolah, mereka makan di rumahku, tidur di rumahku, mandi dan mencuci di rumahku, menggunakan listrik dan airku. Lalu saat bilang, mereka hanya meninggalkan kalimat. Terima kasih ya, nak. Berkat kalian sekeluarga, lebaran kami jauh seru sekali. Sementara aku harus tinggal dengan tagihan listrik yang membengkak, rumah yang berantakan, putriku yang kehilangan kamar tidurnya, dan tubuh yang lelah luar biasa. Pagi itu, saat aku sedang mengganti spray di kamar Maya, telepon suamiku berdering. De layar tertera 2 kata. Ibu Lastri, entah kenapa hanya melihat nama itu saya, dan hanki langsung berhenti di idara. Bogas. Suamiku yang sedang memeriksa catatan reservasi tamu meliriki sekilas lalu menyalakan loudspeaker. Suara ibu mertuaku terdengar manis seperti madi. Khas. Sudah lebarannya. Keluarga besar berencana mau ke pantai beberapa bulan biar adem. Rumah kalian siap-siap dibersihkan, ayo. Aku terpaku di tepi ranjang. Kalimat itu terdengar seperti pemberitaan biasa. Tapi bagiku itu tak ibanaya alarm bencana. Sebelum Boga sempat menjawab, Ibu Lastri sudah melanjutkan. Suaranya santai. Seolah rumah ini adalah milik bersama seluruh keluarga besar. Kali ini ada Ibu Bida Devati, keluarga Rina, si ada sama anak-anak kecil. Total 9 orang saya kok. Ingat ramai. Rumah kalian kan dekat pantai, jadi enak biat bolak-balik mandi laut dan hemat yang sewa penginapan. 8 orang saya. Ibu mengatakannya dengan enteng. Seolah 8 orang hanyalah 8 putung bayi tambahan yang digantung di lemari. Tapi 9 orang itu ditambah 3 orang di rumah kami, total menjadi 11 orang yang berdesakan di rumah yang sudah sempit. Aku membayangkan 2 kamar mandi yang harus melayani belasan orang. Membayangkan riang tamu yang digelar kasir sampai tak ada jalan. Membayangkan dapur yang kumpurnya menaula dari pagi sampai malam. Mesin hisi yang berputar tanpa henti. Asa yang menaula sepanjang malam baru membayangkan saya. Dadaku sudah terasa sesak. Belum selesai. Ibu Lastri dengan semangat menambahkan, oh ayah, tahun ini Rina bawa stok bayi renang, pelamping, kantung anti-air, kacamata hitam, sama hanten-hanken si kerang untuk diol ke tiris.
Si adi yugai kit panti. Kita kan keluar ga. Rumah dekat pantai ada manfaatkan biat khari tambahan. Apa salahnya? Mendengar itu, dan Hanki Ang sedang memegang spray terkepal erat. Ternyata mereka. Bukan hanya datang untuk menempang, mereka juga berencana menghibah remaki menjadi gedang, tempat istirahat, dan pos-transit untuk bisnis misiman mereka. Lalu ibu langsung mengkhawatir penempatannya, sudah diperhitungkan sejak lama. Kamu semua biar anak-anak kesel tidur. Riang Tommy de gelar kaser lipat biat Ang dewasa. Kalian suami istri ayah. Sementara tidur bareng Maya dile beberapa bulan. Namanya juga keluar ga. Jangan kaki amat. Mendengar kamar Patricky sendiri senaknya di bagi-bagi. Aki sedai tidak dan lachi. Bare saya aki hendak bersuara. Bagas memberi isyarat agar aki diamnya menatap liris ke arah telepon. Sedit bibernaya terangkat membentuk senaim tipes. Suaranya tenang. Begiti tenang hingga membiat ki merinding. Boleh, Bi. Kalau ibu dan Ang lain mau menggenap 3 bulan, silakan saya. Saat orang bayar Yita 9. Silakan menggenap sepusnaya. Iyang telepon di seberang sana langsung senap. Beberapa detik kemudian suara ibu lastri melengking. Kami ngomong apa? Sama ibu dan keluarga sendiri kami hitung-hitung gaan kayak sama Tommy Hotel. Bagas tetap tidak tenang. Tatapannya tak goeie sedikit pun. Sementara aki menoleh ke arah suamiki, hati ini kaget sekaligus berdebar. Di tahun ini, dialah Ang selalu meneriki untuk bersabar demi menjaga keharmonisan. Tapi kali ini dia tidak menghindar lagi. Aki paham. Panggilan telepon pagi itu bukan sekadar tentang 8 orang Ang ingin menempang. Ini adalah batas terakhir untuk menentukan apakah rumah ini adalah istana bagi istri dan anaknya atau sekadar penginapan gratis Ang bisa senaknya didatangi dan dikuasai oleh selire keluarga besar. Setelah ikapan suamiki selire ruangan terasa hening. Tapi di dalam keeningan itu, kenangan dua musim lebaran sebelumnya kembali terlintas di benaki dengan sangat jelas. Sudah baru terjadi kemarin. Orang bilang apa Ang sudah berlali, biarlah berlali agar hati ringan. Tapi ada hal-hal Ang tidak bisa dilupakan begitu saya. Terutama ketika kesabaran kita terus-menerus dianggap sebagai sebuah kewajiban. Aki masih ingat musim lebaran pertama setelah Aki dan suami pindah ke Anair untuk memilih hidup baru. Saat itu ibu mertua Aki menelepon. Ibu sama bida-bida mau main beberapa hari. Kangen lihat laut. Sudah lama tidak jalan-jalan. Tolong siapkan tempat tidur ayah. Waktu itu Aki benar-benar senang. Kipikir ibu mertua dan kerabat tinggal jauh. Sesekali datang menyengik anak dan Shishi itu bayar. Sebagai menanti menyambut mereka dengan baik adalah sebuah keharusan. Aki bahkan mencisi selimut dan spray baru, membeli beberapa bantal tambahan, pergi ke pasar ikan membeli seafood segar untuk memasak hidangan pertama Ang istimewa untuk mereka. Tapi Ang disebut beberapa hari itu tidak berhenti di beberapa hari. Ibu mertua datang lebih dulu, lalu bidawati menhasil. Setelah itu, kakak ipar Rina datang membawa kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, sepipi suami Adi datang. Lalu ada lagi seorang tante dari pihak keluarga Ang katanya kebetulan lewat. Saat orang belum pulang, Ang lain sudah menelepon. Dengar-dengar rumah Bagas dekat sekali sama pantai. Ayo, tante nempang beberapa hari. Ayo, begitulah rumah kecilki menjadi penuh sesak. Setiap pagi Aki membuka mata, sandal koper, pakaian, dan kantong plastik sudah berserakan di mana-mana. Kamar Maya diambil alih menjadi tempat tidur untuk 3 anak kecil. Patricky Ang saat itu baru berusia 6 tahun memiliki boneka beriangnya dan berdiri di sudut pintu dengan bingung bertanya, "Benda, malam ini Maya tidur di mana?" Mendengarnya, kerongkong Hanki terikat. Ki bilang, "Sayang, tidur sama ayah dan Benda dili ayah beberapa hari." Tapi beberapa hari itu berlangsung hampir sepanjang musim lebaran.
Ranyang kami ang tidak seberapa lebar ditambah maya ditengah membiatki setiap malam tidur meringkik di pinggir. Takut kalau bergerak sedikit saya akan membangunkan dia. Riang Tommy jangan ditanaya. Malam hari pene dengan kasur lipat. Pagi hari naya selimut dan bantal menempik. Bengkes makanan ringan, kaleng miniman, dan kantung keripik berserakan di bawah mia. Suatu hari baru saya aki selesai menepi. Anak-anak pulang dari pantai. Kaki mereka pene pasir. Mereka berlari dari pintu depan langsung ke sofa. Pasir beriat di hande selire lantai. Saat kita Rina hanea tertawa. Namanya juga anak-anak. We ke pantai kok inga kena pasir. Bukan lebiran namanya. Kalimat inting itu membiatki kesalsetan mati, tapi tetap harus kilan. Rumah kami hanea penaya dia kamar mandi. Setiap pagi belasan orang menggunakannya bersamaan. Ada yang mendesak ingin cepat-cepat ke pantai. Ada yang berteriak handiknya hilang. Ada yang mengele airnya kisel. Ada yang menggedor-gedor pintu dari luar. Cepat dong, ang lain antrene. Aki memasak sarapan sambil mendengar suara ribet di lorong. Kepalaku pisang. Mesin hisi berputar non-stop dari pagi hingga malam. Bayi renang, handuk, pakaian main, semua diisi bergantian. Kulkas selalu penuh sesak dengan seafood, minuman dingin, dan buah-buahan milik mereka. Bahkan kotak susu maya pernah tergeser sampai ke pintu kulkas. Tagihan listrik bulan itu melonjak drastis. At menaulah hampir sepanjang hari karena semua orang mengele panas. Malam hari. Saati as di riang Tommy, saati di kamar Maya, dan saati di kamar kami juga harus menaulah karena anak kisel susah tidur. Tagihan juga naik biaya belanja tak terhitung. Mereka pulang dari pantai selalu bilang lapar, minta makan seafood, makan sate, makan bakso, bahkan mie instan tengah malam. Ibu mertuaku selalu berkata, di rumah ada Tommy ayah, harus berkorban sedikit. Jangan sampai orang bilang menanti di keluarga ini pelit. Saat kata pelit itu cukup untuk membengkamki selama musim lebaran pertama. Aki dan suamiku bukannya tidak pernah mencoba bicara. Suatu kali setelah makan malam, bahas dengan lembut berkata pada ibunya, "Bi, rumah kami kisel. Semuanya datang memang seru, tapi kalau terlalu lama, aktivitas ya dikirang nyaman. Bahas dan Dewi juga harus kerja. Maya juga bite tempat untuk belajar." Ibu mertuaku mendengarnya lalu tertawa. Ya, ibu tahu kok. Maaf ayah sudah merepotkan kalian. Tapi keesokan harinya yestre beliau menelepon seorang tantenaya lagi untuk datang. Bahkan berpesan padaki tolong rapikan sedikit riang Tommy ayah. Tante Wati malam ini datang memasuki musim lebaran kedua, mereka bahkan lebih tidak sengkan lagi. Waktu itu Rina membawa beberapa kardus besar berisi barang dagangan, pelamping, topi pantai, sandal jepit, kacamata hitam, kantung anti-air. Lantai saat di rumahku penuh sesak seperti gedang groser. Suatu hari saat aku sedang memasak, seorang tiris asing berdiri di depan pintu dan bertanya, "Mbak, di sini jual kantung anti-air kan?" Aku terdiam. Rina berlari dari dalam rumah, tersenyum lebar seperti pemilik toko singgahan. Saat kita akhir tidak menjadikan rumahku tempat jualan, dia dengan santai menjawab, "Kami ini kaki amat se. Aku kan cuma nempang taruh barang, bukan mau ambil rumahmi. Rumahmi dekat pantai. Enak dimanfaatkan kan sayang." Ibu mertuaku ang didik di sebelahnya langsung membela putranya. Dia kan cuma fari tambahan biat jayan anak-anak. Kalian kan lebih mampu. Bantu kakakmi sedikit apa susahnya. Aku menatap suamiku melihat bahas hanaya menindak diam hatiku perlahan menjadi dingin. Dia musim lebaran itu, aku bersabar. Bukan karena aku tidak bisa marah. Aku sabar karena takut tikap menanti ahus, takut membiat suami serba salah, takut membiat ibu mertua sedih. Tapi semakin aku sabar, mereka semakin menjadi. Semakin aku baik, aku semakin dianggap punya kewajiban untuk melayani.
Hengha saat ibimer tuaki kembali menelepon, memberita bahwa selire keliarga akan datang menggenap 3 bulan siola etihal ang bayar. Aki bare sadar jika kali ini kami tidak membuat batasan, rima ang kami bangun dengan keringat ini tidak akan pernah menjadi milik kami lagi. Tapi untuk memahami kenapa ikapan bahas pagi itu membuat ibimer tuaki mereka, kita harus kembali ke saat kami memutuskan meninggalkan Jakarta dan memilih hidup di Anair. Sebelum memiliki rumah ini, kami menyewa sebuah apartemen kecil di Jakarta. Pekerjaan kami saat itu tidak terlalu baik. Bahas bekerja sebagai manajer operasional di sebuah jaringan apartemen sewa. Sementara aku menjadi akuntan di sebuah perusahaan konstruksi. Hagi kami berdua jika de gebouw terdengar limaan. Tapi biaya sewa, biaya penitipan anak, biaya berobat anak, dan biaya hidup setiap bulan terus membengkak. Maya waktu kisah sering sakit-sakitan. Setiap perubahan suasa pasti batuk. Sering demam tengah malam. Dalam sebulan aku bisa membawanya ke dokter sampai 3 kali. Kommer sewan terasa pengap. De bawah selalu bising oleh suara knalpot dan asap kendaraan. Anak-anak tidak punya tempat untuk berlari. Seringkali bahas tidak di dekat jendela pada malam hari, menatap putrinya yang tertidur sambil menghela napas. Suatu hari dia berkata padaku, Dewi, gimana kalau kita coba pindah ke Anair? Mas sudah kerja di bidang akomodasi beberapa tahun, Mas. Lihat kalau kita bisa kasih layanan yang baik, bersih, dan hier sama Tommy pasti ada jalan. Mendengarnya, aku sangat khawatir. Meninggalkan kota besar tidak sesederhana pindah rumah. Itu berarti mengubah pekerjaan, lingkungan, hubungan sosial, dan masa depan anak. Tapi melihat tatapan suamiku, melihat malam-malam saat putriku bernapas dengan berat di kamar yang sempit, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus takut. Kami menjual mobil tia kami, menarik semua tabungan yang tak seberapa, ditambah pinjaman dari bank, lalu membeli rumah kecil ini di dekat kawasan wisata. Hari saat menandatangani surat utang bank, tanganku gemetar sampai tidak bisa memegang pulpen dengan benar. Bahas mengenggam tanganku dan berbisik, Mas, enggak Yandi kita akan langsung kaya, tapi Mas Yandi enggak akan biat kami dan Maya menyesal. Kalimat itu menjadi penghanki selama tahun-tahun awal yang paling berat. Tapi saat keluarga suami mendengar kabar itu, tak ada satu pun yang memberi selamat. Ibu mertuaku, Ibu Lastri. Setelah mendengarnya hanya tertawa sinis di telepon. Lagi enak-enak di kota malah pindah ke pantai. Memangnya dekat pantai itu bisa pindah yang. Kalau hari yang segampang itu, semua orang sudah kaya raya. Aku tidak di sebelah bahas. Mendengar setiap kata dengan jelas hatiku mencelos. Bahas terdiam lama sebelum menjawab, kami sudah pikirkan matang-matang, B. Ibu Lastri menayat lagi. Pikir matang-matang kok sampai itang bang segenang. Nanti jangan pulang ke sini sambil nangkes-nangkes ayah kakak parkir rina bahkan lebe pedas. Di sebuah acara keluarga, dia duduk di tengah kerumunan kerabat sambil makan kiac dan tertawa. Mereka berdua itu kebanyakan mimpi. Dikira pindah ke pantai langsung jadi jirahan homestay yang datang sendiri. Bisnis jasa itu enggak gampang. Paling beberapa tahun lagi juga bangkrut. Pulang kampung sambil bawa itang. Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa. Aku yang sedang membawa nampan makanan dari dapur mendengarnya. Wajahku terasa panas tapi aku harus pira-pira tidak mendengar. Sepipi suami. Ada bahkan menepuk boy bahas sambil berkata setengah bercanda. Mas, ini sekolah tengah-tengah kok pikirannya pendek. Pindah ke sana mau ngapain? Yo kelapa mida sama sewa pelampung. Isa kayak hati sudah banyak, Mas. Mana bisa bersaing. Bahas hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Aku tahu harga dirinya terluka, tapi dia tidak mau berdebat dengan keluarganya sendiri. Dan aku siap saat itu diam-diam bersumpah dalam hati.
Seker as apapun aki harus bertahan bersama suamiki Ahaswati hari nanti mereka tidak bisa lagi bicara tentang kami dengan nada meremehkan seperti itu. Tahun-tahun pertama di Anair kami benar-benar hidup seperti berkejaran dengan ombak. Siang hari, Bahas berkeliling menfari kalon Tommy, membantu pemilik humestai lain mengiris kamar, belayar kara memutret, membiat iklan, dan membalas pesan. Malam harinya dia memperbaiki setiap bola lampi ang risak, mengekat setiap dinding ang mengelipas, dan membenahi setiap rak tua di rumah. Aki sambil menerima pekerjaan akuntansi online mengiris Maya, Yoha membantu suami mencuci spray dan membersihkan kamar jika ada Tommy titipan dari kenalan. Pernah kami melipat spray sampai jam 00 pagi jam. Subuh sudah harus bangun untuk ke pasar membeli bahan sarapan untuk Tommy. Pantai tidak selalu mendatangkan yang ada. Kalanya badai datang berhari-hari. Membatalkan pesanan secara massal. Notifikasi pembatalan terus muncul di ponsel. Sementara sisilan bank tetap jatuh tempo. Aki pernah didik di dapur menatap semangkuk bibir ayam sederhana dan berkata pada diri sendiri, hari ini makan seadanya saya supaya ada yang untuk bayar bunga bank. Bahas melihat kita diam lalu berkata, sesulit apapun ang penting rumah ini masih milik kita. Mendengarnya, Metaki berkata kasar, tapi Aki tidak berani menangis di depannya. Selama masa-masa sulit itu, hampir tidak ada seorang pun dari keluarga suami ang bertanya bagaimana keadaan kami. Ibu mertuaki menelepon, kalimat pertamanya, bukan kalian sehat atau cuci ibu gimana, melainkan gimana. Sudah kerasa susananya dili ibu bilang enggak mau dengar. Suatu kali Bahas karena terlalu lelah bercerita bahwa bulan itu Tommy sepi dan kian gaan agak sulit. Ibu lastre mengela napas panjang lalu berkata, pilihanmu sendiri ayah, tanggung sendiri. Laki-laki kalau sudah ambil keputusan jangan pelang mengela sama ibu. Kalimat itu keingat sangat lama karena rasanya lebih denken dari angin laut saat badai. Namun setelah 3 tahun ketika bisnis kami mulai stabil, ketika Tommy mulai kembali karena menaiki kara kerja Bahas ang bersih dan year ketika rumah kecil kami mulai menanyakan hasil. Orang-orang ang dili menertawakan kami mulai memandang dengan cara berbeda. Mereka tidak pernah menengah kata-kata pedas mereka di masa lalu. Tak ada ang enggak pernah menyebut kami pemimpi, berpikiran pendek, atau akan terlilit itang. Mereka hanya melihat sebuah rumah di dekat pantai ang ramai saat musim liburan, lalu serta-merta menganggapnya sebagai kentengan bersama selire keluarga. Ibu mertuaki mulai berkata, rumah kalian lukas senaya bagus ayah. Keluarga kalau mau main ke sana ya de gampang. Rina tertawa ramah. Dilimbak Kima bercanda. Siapa sangka kalian benar-benar bisa berhasil. Adi Yuha menghiba nadanya. Mas Bahas memang visioner. Dan ini aki ikut ke sana ayah. Banti-banti Mas Yol pernak-pernik pantai. Mereka mengatakannya dengan intensiola tidak pernah menairam kami dengan dengan de saat kami paling kesulitan. Aki sakit hati bukan karena mereka miskin, bukan juga karena mereka ingin datang bermain. Jika mereka benar-benar butuh bantuan, kami tidak pernah pelit. Ang membuat kita terluka adalah rumah ini dibangun dari keringat, itang, dan malam-malam tanpa tidur kami berdua. Saat kami sisa, mereka berdiri di liar dan tertawa. Saat mereka melihat ada kentengan, mereka masuk sula itu adalah hak mereka. Dan karena itulah kali ini saat Bahas berkata satu orang bayar 5 juta sebulan, kita dia bukan hanya sedang menghitung yang, dia sedang menuntut kembali rasa hormat ang telah diringkit dari kami selama bertahun-tahun. Kembali ke pagi itu, setelah Bahas dengan tegas mengatakan setiap orang harus membayar juta sebulan, yang telepon di seberang sana hening seenak lalu meledak. Suara ibu mertuaki terdengar melengking. Begitu nauring sampai Maya ang sedang mewarnai demi belayarnya Turkiye dan menoleh. Kami ngomong apa? Ibu ang melahirkan kami membesarkan kami. Sekarang ibu mau tinggal di rumah anak sendiri beberapa bulan saya kami tak yang. Kami anggap ibu ini Tommy kos-kosan.
Bahas mase memegang telepon dengan sangat tenang. Dia tidak membentak, tidak terbiru-biru, dan tidak menghindar seperti biasanya. Dia hanya berkata pelan, kalau ibu datang main beberapa hari, Bahas jemput. Ibu mau makan seafood, Bahas ayak. Ibu mau ke pantai, Bahas antar. Tapi dalam orang tinggal selama 3 bulan sambil bawa barang dogangan. Itu bukan main lagi, Bi. Itu namanya mengenakan rima Bahas untuk tinggal dan berbisnis. Aki berdiri de samping naya, mendengar setiap kata dengan hati ang berdebar sekalige sakit. Berdebar karena tidak tahu apa yang akan dilakukan ibu mertuaki selanjutnya. Sakit karena harus menunggu sampai saat ini. Setelah tenaga kita terkiras habis selama bertahan-tahan, barulah kami berani mengatakan hal yang seharusnya sudah dikatakan sejak lama. Ibu lastre tertawa sinus de telepon. Nadanaya beriba menjadi menender. O ja, de dewi ang berdiri de samping ni itu ang menghasit me kan. Ibu sudah tahu sifat naya. Di depan kelihatannya pendiam, de belakang hitung gaan sama keluarga suami. Aki mengepalkan keduatan hangki. Jika ini terjadi tahan-tahan sebelumnya, Aki mungkin akan diam dan membiarkan Bahas bicara dengan ibu naya. Tapi kali ini Aki mendekat ke telepon berisa menjaga suara tetap tenang. Bi, di tahun ini saya ang merelakan kamar maya, membersihkan rumah, memasak, membayar tagihan listrik dan air, mencuci spray untuk semua orang. Saya tidak pernah minta sepeserpun, tapi tahun ini saya tidak mau gratisan lagi. Begitu Aki selesai bicara, dari seberang terdengar suara tarikan napas ang keras. Mungkin ibu lastre tidak menangka menanti ang biasanya pendiam ini berani angkat bicara dengan begitu jelas. Beliau membentak, rima kima sepret begitu, kayaknya sudah seperti hotel bintang 5. Kami kira karena tinggal dekat pantai kami bisa sienak naya. Aki langsung menjawab, tidak membiarkan diriku minder. Yestre karena rimanya kesel Bi. Makanya tidak bisa menampung 11 orang selama 3 bulan. Hotel dibayar karena mereka menyediakan kamar staf dan layanan. Sedangkan rumah kami adalah tempat putri kami tidur, tempat kami bekerja, dan tempat keluarga kami beristirahat setelah seharian lelah. Bahas meletakkan telepon di atas meja, masih dengan loudspeaker menyala. Dia membuka catatan di komputernya, menggeser jarennya ke deretan angka. Bi, dengarkan Bahas. Lebih rantaan lale, tagihan listrik rima dari 2 juta naik jadi hampir 7 juta. Tagihan naik 2 kali lipat. Biaya makan membengkak lebih dari juta karena setiap hari harus belanja untuk belasan orang. Itu belum termasuk gas, detergen, sabun, gizi piring, tisu, dan spray ang harus diisi terus menerus. Di seberang sana yening sejenak tapi ibu lastre masih berusaha keras. Kami itu laki-laki kok katat hal sepele begitu sama keluarga sendiri kok heten ganaya kayak pedagang di pasar. Bahas tidak marah. Dia membuka sebuah foto di ponselnya. Suaranya memberat. Kalau begitu apa ibu ingatan lalu kedua anak Mbak Rina melempar remote sampai layar di rumah PK. Biaya servis VT habis 3.800.000, Mbak Rina kima tertawa sambil belang, namanya juga anak-anak. Lalu selesai. Apa ibu pernah menerima untuk mengganti? Ibu lastre terdiam. Aki melirik Bahas. Matanya memerah tapi suaranya tetap tegas. Dia melanjutkan dan sol adi ang sienaknya pakai motor Bahas untuk antar barang, lalu menabrak tiang sampai badannya leset parah. Waktu ditanya dia bilang, kita kan saudara mas, masa letih sedikit saya dipermasalahkan. Bahas juga diam saya. Tapi Bi, diam bukan berarti tidak sakit. Diam itu karena Bahas masih ingin menjaga hubungan keluarga. Ibu lastre mulai mengubah nada bicaranya menjadi sede. Ja, sekarang kami mau ingkit masalah lama untuk menyalakan ibu, menyalakan kakak dan si pipimi. Ibu besarkan kami supaya sekarang kami tidak menghitung tagihan listrik dan air dengan ibu sendiri. Nanti kalau kalian ada apa-apa, siapa yang akan bantu? Apa bukan keluarga juga yang dikari?
Kalimat iti membiatki merinding. Ternyata de mata beliau ikatan keluarga iti seperti itang ang deganting. So debite kan bisa dipakai untuk memaksa orang lain tunduk. Bogas mengangkat kepalanya menatap liris ke depan. Dia mengikapkan suatu kalimat pelan, tapi setiap katanya seolah jatuh ke lantai. Kalau bantuan itu berarti menguasai rima Bogas, menghambur yang Bogas, menaisakan istri Bogas, dan membiat putri Bogas kehilangan kamarnya setiap lebaran. Maka Bogas mohon maaf. Bogas tidak bite. Aki tertegen. Selama bertahan-tahan menjadi istrinya, baru kali ini Aki mendengar suamiku berkata begitu tegas pada ibunya. Bukan karena dia tidak lagi menyayangi ibunya, tapi karena akhirnya dia mengerti menyayangi ibu tidak bisa berarti membiarkan istri dan anaknya denyak-enyak. Dari seberang terdengar suara ibu Lastri ang terengah-engah. Lalu beliau berteriak, Bogas, hebat. Kamu sedap benaya istri jade lipa sama ibu dan keluarga. Ibu akan kau tai selira. Keluarga betapa tidak tai di intingnya kalian. Kita lihat saya nanti apa kalian masih bisa tegak kepala. Setelah berkata begitu, beliau menitip telepon dengan kasar. Layar ponsel menjadi gelap, tapi suasana berat di ruangan itu masih terasa. Aki berdiri diam cukup lama, tidak tahu harus berkata apa. Di luar jendela, matahari misem lebaran sudah meninggi. Suara tiris di jalan masih ramai. Suara udung-udung ang membawa wisatawan lewat berdentang seolah tidak tahu bahwa di dalam rumah kecil ini sebuah badai baru saja terjadi. Bogas meletakkan ponselnya memiyat kening. Aki bertanya pelan, Mas menyesal. Dia menatapki, suaranya serak. Mas hanya menyesal karena sudah membiarkan kami dan Maya menderita terlalu lama. Kalimat itu membuat mataku perih. Tapi Aki tahu ini semua belum berakhir. Dengan sifat ibu Lastri, beliau tidak akan tinggal diam dan lebaran tahun ini jelas tidak akan berhenti hanya dengan sebuah telepon ang ditutup paksa. Malam harinya, Aki pikir setelah percakapan telepon ang tegang tade pagi, ibu mertuaku akan diam beberapa hari untuk berpikir. Setidaknya beliau seharusnya paham bahwa kami tidak akan lagi menghangkik setia seperti dua musim lebaran sebelumnya. Tapi Aki telah meremehkan kelihayan ibu Lastri. Wanita itu tidak terbiasa ditolak. Jika putranya tidak menurut, beliau akan mencari cara untuk melibatkan seluruh keluarga besar demi memaksakan kehendaknya. Sekitar pukul malam, saat Aki baru saya selesai memereskan makan malam, ponselku berdering terus menerus. Notifikasi WhatsApp bermunculan satu persatu. Saat kibika, ternyata Aki baru saya ditambahkan ke sebuah grup baru bernama Lebaran Anair Keluarga Bogas Dewi. Nama grup itu membuatku merinding. Di dalam grup ada lebih dari 20 orang. Semuanya beda pakde tante dan sepipi dari pihak suami. Orang ang sudah lama tidak kita pun ada di sana. Bahkan orang ang hanya pernah mampir sekali ke rumahku juga ikut dimasukkan. Tak lama kemudian, ibu mertuaku mengirim pesan pertama. Beliau menulis dengan sangat lihai. Setiap kata terdengar ramah, tapi jika dibaca dengan teliti, penuh dengan perhitungan. Tahun ini, rumah Bogas di Anair sudah lebih luas dan nyaman dekat pantai. Anak-anak menghendang seluruh keluarga untuk lebaran biar ramai. Siapa yang mau ikut, silakan daftar di sini aja, biar bisa diatur transportasinya. Aki menatap lekat-lekat 3 kata menghendang seluruh keluarga dengan hati yang sesak. Siapa yang menghendang? Kami baru saya mengatakan tidak bisa menampung dengan orang selama 3 bulan, tapi di tangan ibu Lastri, semuanya berubah seolah-olah kami yang berinisiatif menghendang. Kirang dari 1 menit, kakak ipar Rina langsung menempali. Dia mengirim beberapa foto tempikan kardus barang dohan di sudut rumahnya. Pelampung aneka bentuk topi pantai, sandal jepit, kacamata hitam, dan kantung anti-air. Dia bahkan menambahkan pesan yang sangat santai. Aki sudah siapkan sedikit barang untuk diol ising-ising. Hari yang biat jayan siaput. Rumah Bogas dekat pantai praktis banget. Tahun ini pasti seru.
Aki memba ganaya dengan tenggorukan ang terasa pahit. Bagi dia, rimaki bikan lagi rima, melainkan sebuah lokasi strategis untuk berdagang secara gratis. Adi jecha langsung ikut berkomentar. Betul, Mbak Rina. Rima mas bagas dekat pantai. Enak banget. Pagi gelar dagang gaan, malam pelang tidur. Engak perlu sewa kios, hemat banyak. Seorang tante menkirim pesan suara. Ta wanneer terdengar keras dari speaker ponsel. Namanya yoga rima keluar ga. Nempang desana bisa hemat biaya penginapan berapa juta itu. Benar-benar rezeki selire keluar ga. Ang lain bertanya apakah perlu membawa panghangan sate. Ada lagi ang bertanya apakah lantai sate rimaki met intik menare beberapa box styrofoam berisi es bati dan siafood. Mereka mengebrol dengan ria siola ula rimaki seda deserakan intik teginakan ule selire keluar ga besar. Aki memegang ponsel dengan tangan gemetar. De kepalaki terbayang kamar maya ang de kuasai, ruang tami ang penekaser, lantai sati ang dipeni barang dagangan, dapper ang selale menaola, dan aki ang diam-diam membersihkan. Kekasihan de belakang mereka. Tapi kali ini ang membiat paling sakit hati adalah kara ibu mertuaki diam saya melihat semua orang ikut-ikutan. Beliau tidak meliraskan bahwa kami belum setia. Sebaliknya, sesekali beliau menambahkan kalimat ang siola menairam bensin ke api. Bide pakte tante daftar lebe awal ayah biar ibu bisa belang ke bahas untuk siapkan tempat tidur. Aki menoleh ke arah bahas. Dia sedang duduk demi makan. Layar ponselnya juga menyala terus-menerus. Anehnya, dia tidak marah. Dia hanya menatap setiap pesan ang masak. Wayanaya semakin lama semakin dengan. Aki bertanya pelan, mas engak belang apa-apa. Kalau ibu tulis begitu, nanti kalau kita tolak, selire keluar bisa belang kita pelan-pelan. Bahas meletakkan mangkuknya, mengelap tangan, lalu berkata pelan, kami screenshot saya semuanya. Aki terkiet. Untuk apa dia menatapki? Suaranya pelan tapi sangat tegas. Dan ini kita engak berdebat pakai milet lagi. Kalau pakai milet, mereka akan bilang kita kirang ayar, hitung-hitungan, tidak punya perasaan. Biarkan saya mereka bicara sendiri sampai tujuan aslinya kelihatan. Lalu dia mengambil ponselki dan membantiki menyimpan setiap percakapan, setiap foto barang dagangan, setiap kalimat tentang hemat yang penginapan, tidak perlu sewa kios. Dan menjadikan rimaki tempat penyimpanan. Aki belum sepenuhnya mengerti saat bahas membuka laptopnya dan masuk ke sebuah halaman di media sosial. Di layar muncul tulisan perlengkapan pantai Mbak Rina dekat pantai Anair. Melihat nama itu, jantungki berdebar kencang. Di bawahnya ada banyak sekali enghan ang menjual kantong anti-air, kacamata hitam, pelampung, sandal jepit, dan baju pantai. Ang membiat kita terpaki adalah alamat untuk pengambilan barang, penukaran atau pengiriman. Semuanya tertulis alamat rimaki. Aki terhahap ini. Sejak kapan? Bahas menggeser maus kian gaan ang lebe lama. Suaranya tertahan. Sejak lebaran tahun lalu, mas baratai setelah ada beberapa orang asing datang ke rumah menanyakan pesanan. Awalnya mas kira Mbak Rina salah tulis alamat. Ternyata dia sengaja menjadikan rumah kita sebagai titik penjualan tetap. Selama lebaran dia jualan online dan jualan langsung di pinggir pantai. Rumah kita jade gedang, tempat tidur, sekaligus alamat transaksi tanpa belang sepatah kata pun. Menden harnaya tu beki terasa dengan. Selama dia tahun ini, kipikir aki hanaya dengan karena mereka menempang. Ternyata di baliknya ada sebuah bisnis terselubung ang dibangun di atas kesabaranki dan suami. Aki teringat tempikan kardus di lantai sati, orang-orang asing ang berdiri di depan pintu, dan Rina ang selalu tertawa sambil berkata kima jualan ising-ising. Ternyata ising-ising itu sudah punya nama toko, alamat, pelanggan tetap, dan hanya pemilik rumah, IT kami ang tidak tahu apa-apa. Bahas menitip laptopnya, tatapannya miram. Masada diam saya untuk melihat sejauh mana mereka akan bertindak.
Mas pikir kalau tan ini mereka tahu diri, kita jelaskan baik-baik lalu selesai. Tapi kami lihat sendiri Bukan hanya tidak berhenti, beliau malah menarik selire keluarga untuk menekan kita. Dan bak Rina sudah menyiapkan barang seolah rumah ini milik Naya. Aki menatap suamiku. Untuk pertama kali Naya menyadari bahwa diamnya selama ini bukan berarti dia lemah. Mungkin dia juga sudah sakit hati dan marah. Hanya saya dia memilih meninge sampai semuanya menjadi sangat jelas. Tepat pada saat itu ponsel bahas menyala. Pesan pribadi dari ibu mertuaku. Beliau menulis singkat tapi pena paksan. Ibu sudah bilang ke selire keluarga, tiket travel juga sudah dipesan. Minggu depan kami datang. Kami siapkan Rima, jangan biat ibu malu. Bahas membahasnya lalu memberikan ponsel itu padaku. Aku melihat tulisan itu. Di dalam hatiku tidak ada lagi rasa takut. Ang ada hanya rasa dengan ang mendalam. Mereka bukan lagi meminta untuk menempang. Mereka sudah bersiap untuk datang, tidak peduli kami setia atau tidak. Dan sejak saat itu aku mengerti musim lebaran tahun ini bukan lagi musim kesabaran. Ini akan menjadi saat mana kami terpaksa merebut kembali rumah kami. Sebelum ikatan keluarga dijadikan alasan bagi orang lain untuk melangkahi semua batasan. Setelah pesan minggu depan kami datang, aku pikir setidaknya mereka masih punya sedikit harga diri untuk mendengar jawaban kami. Bagaimanapun, ini adalah rumah pribadi kami, bukan balai desa atau aula serbagina yang bisa dimasuki siapa saja. Bahas juga berkata padaku malam itu. Tenang saya, kalau mereka masih punya akal sehat, mereka akan menelepon lagi untuk diskusi. Tapi aku lupa bagi orang yang sudah terbiasa menjadikan diamnya kita sebagai izin, mereka tidak butuh persetujuan. Mereka hanya perlu muncul. Tepat jam 5 pagi hari Minggu, saat lange di atas laut masa remang-remang, aku yang sedang tidur terlonjak kaget karena suara gedorpinti yang keras dari bawah. Awalnya aku pikir ada keadaan darurat, tapi tak lama kemudian terdengar suara orang memanggil-manggil hingga terdengar di seluruh gang. Khas Dewi buka pintunya. Kami sudah sampai. Panggilan itu diselingi tawa anak-anak, derak roda koper dan suara super trafel ang menere kernitnya menirengkan barang. Aku langsung bangun. Jantanku berdebar kencang. Bahas juga terbel sempat berkata apa-apa, gedurende gerbang terdengar lebih keras lagi. Aku segera menangkap tirai jendela dan menghintip ke bawah. Di depan gerbang, dia mobil travel 16 keer terparker. Lampi depannya masih menyala di tengah pagi yang buta. Koper, bok telefoon, tas-tas besar, dan beberapa kardus tinggi menempel di trotoar. Aku melihatnya dengan kaki dan tangan yang terasa dingin. Mereka benar-benar datang tanpa menelepon, tanpa bertanya, tanpa bitte persetujuan kami. Di tengah tempikan barang itu, ibu mertuaku, ibu Lastri. Berdiri berkatak penghang seperti seorang komandan. Beliau mengenakan setelan benga-benga, topi lebar, dan memegang ponsel sambil terus memberi perintah. Kardus pelamping itu taruh di dekat tembok. Kardus kacamata hitam jangan kena matahari. Bawa ke lantai dia biar adem. Makanan kiring bawa masuk ke dapur. Jangan di luar nanti disemitin. Kayaknya tidak seperti orang yang datang untuk berlibur di rumah anaknya. Kayaknya lebih mirip seorang bos ekspedisi yang sedang memindahkan barang ke gudang. Rina sudah berdiri di depan gerbang menyalakan siaran langsung di ponselnya. Suaranya terdengar naurang. Halo semuanya, tahun ini keluarga besar lebaran 3 bulan di air ayo. Rima ada kipas di pinggir pantai. Praktis banget. Ang bitte perlengkapan pantai nanti aki update barangnya ayo. Mendengarnya dadaki terasa sesak. Sampai detik ini pun dia masih dengan santainya mengenakan rimaki untuk promosi seolah itu miliknya. Aki belum sempat turun untuk membuka pintu. Dari bawah terdengar suara grendel de bika. Bahas berubah raut. Dia berlari mengiringi tangga lebih dili. Saat kami tiba di lantai 1,
aki terpaki melihat ada sedang berada di dalam halaman rumah. Dia membika gerbang dari dalam sambil king hersinger. Inten kunci serep dan lale masa aki simpan. Dipanggil-panggil dari tadi, mas samambak ingak tiren-tiren. Supernaya mau jalan lahi. Mendengar kalimat iti daraki sulan naik ke kepala. Ternyata tan lale saat dia meminjamkan si untuk membeli sesuatu di malam hari, dia diam-diam menimpannya sampai sekarang. Begitu gerbang terbuka, rombongan iti langsung masuk. Ada yang membawa koper, ada yang memiliki kardus. Anak-anak berlarian menaiki tangga seperti sedang di taman bermain. Sepatu dan sandal mereka yang pene pasir dan lemper mengkuturi lantai yang baru semalam kipul. Salah satu anak Rina memegang permen lollipop. Sambil berlari, dia menggoreskannya ke dinding. Anak yang lain berteriak, "Aki tidur di kamar kak Maya." Di sana ada boneka. Lalu dia langsung berlari ke lantai 3. Maya saat itu juga terbangun. Dia memiliki boneka beriang Naya keluar dari kamar dengan rambut akak-akakan dan wajah bengeng. Begitu melihat sepipi-sepipi Naya sedang memanjat tempat tidur Naya dan melompat-lompat, dia ketakutan dan berlari tiren, memiliki kaki erat-erat. Benda, kenapa mereka masuk ke kamar Maya? Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk hatiku. Aki membengkak dan memiliki Naya, tapi mataki tetap. Menatap kereminan orang yang sienak Naya membawa barang masuk ke rumah kami. Ang membiatki lebih marah adalah mereka tidak hanya membawa pakaian atau perlengkapan pribadi. Kardus-kardus ang terbuka sedikit memperlihatkan rak hanting kacamata hitam, mesin pres plastik, spioker mini, senter, pelampung anak, kantung anti-air, sandal jepit, dan topi. Tade bahkan berteriak mesin standar barcode Naya mana. Jangan sampai ke kamper sama koper baye. Lantai satu rumahki hanya dalam waktu kurang dari 20 menit sudah berubah menjadi gedang acak-acakan seperti di pasar grosir. Rina membawa satu kardus kantung anti-air dan meletakkannya di dekat tangga. Dia menoleh padaki sambil tersenyum dibiat-biat. Aki tahu kami orangnya resik, wie. Ya detain ini aki bawa barangnya sudah dikemas rapi di kardus. Nanti kalau laki aki kase sedikit yang rokok deh. Kata yang rokok dari Naya membiatki mual. Selama 2 tahun ini. Tidak pernah sekalipun dia berinisiatif membayar spaserpen. Sekarang setelah kami tegur, dia menggunakan kalimat kase sedikit untuk menutupi sifat tidak tahu malinaya. Baru saya aki hendak bicara, ibu Lastri sedang menela dari belakang. Suara Naya dengen. Namanya juga keluar ga. Pagi-pagi jangan begin te gaan. Namanya orang ke pantai pasti bawa barang banyak. Biarkan saya di situ nanti diatur. Aki menatap beliau. Di dalam kepalaki hanya ada satu pertanyaan. Sejak kapan aki harus meminta izin untuk mendapatkan ketenangan di rumahki sendiri? Tepat pada saat itu, Bahas melangkah satu anak tangga ke atas, menatap seluruh rumah yang sedang diobrak-abrik. Wayana begitu dengen, aki belum pernah melihat Naya seperti itu. Dia tidak berteriak, tidak mengebrak meja, hanya bertanya dengan satu kalimat yang sangat jelas. Siapa yang mengizinkan kalian semua masuk ke rumah saya? Seluruh ruang kami terdiam. Suara anak-anak di lantai atas masih riuh, tapi orang-orang dewasa membisu. Mungkin mereka tidak menyangka Bahas akan bertanya setegas itu. Tahan-tahan sebelumnya dia selalu sabar, selalu ikut mengangkat barang, selalu meniriki untuk bertahan demi menenangkan ibu Naya. Tapi pagi ini dia berdiri di tengah rumah Naya sendiri seperti seseorang yang akhirnya berhasil mencabut diri yang sudah terlalu lama menancap di hati Naya. Ibu Lastri adalah yang pertama bereaksi. Beliau membanting tas Naya ke meja, mata Naya melutut. Ini rumah ibu juga, bukan rumahmu sendiri. Ibu datang ke rumah anak sendiri memang Naya harus minta izin atau sejak menikah rumah ini jadi milik Naya sendiri saya. Kalimat itu sengaja menarik ke tengah pertempuran. Aki tahu beliau ingin mengubah ini menjadi konflik antara mertua dan menanti agar Bahas lele, agar semua orang menelakanki.
Tape bahas hanaya tersenaim tipes. Dia men jawab kata per kata. Rima ini sertifikat naya atas nama kami berdua. Shifilan bank setiap bulan juga kami berdua ang bayar. Kalau ibu mau datang bermain kami sambut. Tapi kalau mau membawa 8 orang dan setempat barang dohan han intik tinggal selama 3 bulan, harus ada pembikaran ang jelas. Tidak ada ang berak membika gerbang rumah kami sienaknaya seperti ini. Mendengar itu, adi dengan gegip meneem benaikan kensi de sakenaya. Tapi aku sudah melihat naya. Bahas juga. Tatapan bahas tertiup pada tangan adi selama beberapa detik. Begitu dengan sampai adi harus menundukkan kepala naya. Rina mencoba tertawa sanghang. Bahas kok tegang amat se. Kita kan baru sampai, belum sarapan. Sudah dentro gase kayak polisi. Bahas menoleh ke arah kakak naya. Suara naya tetap tertapi tayam. Kalau mbak datang sebagai tamu, aku siapkan makan. Kalau mbak datang untuk menggenap, aku kasih harga. Tapi kalau mbak datang untuk menjadikan rumahki gedang jualan, aku tidak setia. Idara di dalam rumah menjadi sangat kental. Aku memiliki maya merasakan tangan menghilnya gemetar. Di depanki orang-orang ang baru saya masuk dengan sienaknya masih berdiri di tengah rumah. Seolah-olah mereka pemilik naya. Pagi itu, aku mengerti ini semua sudah melampaui kata menempang. Ini bukan logis soal menambah beberapa kasar atau beberapa porsi makan. Ini adalah pertarungan untuk menentukan apakah rumah ini milik keluarga kesulki atau milik keserakan ang berkedok ikatan keluarga dari selire kerabat suami. Kirang dari 1 jam setelah mereka masuk, Citra datang bermain dengan keponakan ang Kuba dibangun oleh Rina Linter total. Dia tidak bertanya padaki di mana harus meletakkan barang, tidak bertanya apakah menghangi aktivitas kami, dan sama sekali tidak menanyakan rasa sengkan sebagai orang ang menempang. Dia berdiri di tengah lantai sati, tangan di pinggang, sambil mengira kedua putranya membuka setiap kardus Sula sedang menata lapak di pasar. Kardus kantong anti-air ini seharga 35.000 kacamata hitam pisahkan. Ang anak-anak 40, ang dewasa 60. Pelamping jangan di kamper sama bayi renang, biar gampang diambil. Suara Rina terdengar naura. Anak laki-lakinya ang lebih besar memegang setempat stiker harga, menempelkannya satu persatu ke setiap kardus. Anak ang lebih kecil sambil mengenai biskait, mengeluarkan satu persatu barang dohangan dan melemparkannya ke lantai. Aki berdiri di tangga, melihat Rimaki berubah menjadi kios perlengkapan pantai. Dalam sekejap dadaki terasa sesak. Ang membiatki lebih terkejut adalah Rina tidak hanya membawa barang dohangan, dia juga mengeluarkan mesin cetak stroke kesel, scanner barcode, dan sebuah spanduk geling dari kopernya. Adi melihat itu dan dengan semangat membantu membentangkannya. Di spanduk berwarna biru laut itu tercetak tulisan besar. Perlengkapan pantai harga groter belebanyak lebih mira. Melihat tulisan itu, kepalaki terasa pesing. Ini bukan lagi menempang. Ini bukan lagi jualan ising-ising kari yang yayan. Mereka sudah mempersiapkan segalanya seperti akan membuka cabang usaha singgahan. Adi mengangkat scanner barcode di depan adik-adik sepupunya sambil tertawa terbahak-bahak. Dan ini kita enggak perlu sewa kios lagi. Tempat di dekat pantai itu sewanya bisa ratusan juta semisal. Di rumah mas bahas idarnya sejak ada tempat tidur, ada gedang juga. Enteng besar. Kalimat itu seperti tamparan keras di wayaki. Ternyata dalam perhitungan mereka, Rimaki bukanlah tempat singgah keluarga, melainkan pos pengeluaran ang berhasil di pangkas. Kesabaran kami mereka iba menjadi kentengan finansial. Aki menoleh ke arah bahas. Dia berdiri di dekat Mia. Wajahnya tanpa ekspresi tapi rahangnya mengeras. Aki tahu dia sedang berusaha menahan diri. Di depannya ada ibu kandungnya, kakak perempuannya, dan kerabatnya. Tapi setiap kata yang mereka ucapkan justru membuka kedok asli dari perjalanan ini. Mereka tidak datang untuk menghanyungi kami.
Mereka datang untuk menguasai tempat, listrik, air kamar tidur, dan ketenangan ang kami bangun dengan susah payah selama bertahan-tahan. Belum berhenti di city, Rina menoleh padaki dengan nada memerintah. Wie tidak permi ada ya stainless kan. Nanti aki mau taruh panci rebus sosis di city. Malam-malam tiris pulang dari pantai sekabeli. Kami kan dirima saya kerja online. Tolong yakin ayo. Kalau ayah habis atau ada ang beli panggil aki. Aki menatap Naya. Nauris tidak percaya dengan apa yang kidengar. Dia tidak hanya mau menggunakan rimaki sebagai gedang, tapi juga mau memakai daperki untuk menghula dohan Naya dan sekalian menyediakan penjaga warung gratis. Bare saya aki membika milit, ibi lastri langsung menaila dari riang tami. Kima pansi so sekok mekanaya tegang begiti. Dewi kan dirima saya, enggak kemana-mana. Banti kakak naya sedikit apa susanaya. Namanaya juga keliarga harus saling banti. Mendengar dekengan ibi naya Rina semakin menjadi-jadi. Dia tersenyum sinis. Matanaya menatapki dari atas ke bawah, siola akila ang tidak masuk akal. Pensyaknaya adalah saat Rina membawa sebuah tas pakaian dan berjalan liris ke lantai 3. Kekira dia mencari tempat untuk menaruh koper. Ternyata dia membuka pintu kamar Maya dan dengan santainya membuka lemari pakaian Patriki. Maya ang sedang berdiri di sampingki langsung berlari ke atas. Saat aki tiba di depan pintu, aki mendengar Rina berkata, kamar ini adem. Pas biat anak-anak tidur, bayi Maya lipat saya ke puyuk. Mereka tinggal bareng beberapa bulan enggak apa-apa kan. Maya langsung menangis. Dia menarik tanganki, suaranya terikat. Benda, ini kan kamar Maya. Kenapa tante ambil kamar Maya lagi? Isapan Patriki membuat hatiku perih. Dia misem lebiran sebelumnya, aki memaksa Naya merelakan kamar Naya karena kipikir dia masih kesel. Tebiek sedikit pasti mau. Ternyata anak-anak enggak semuanya. Mereka hanya tidak tahu bagaimana cara melawan. Rina menoleh melihat Patriki menangis, dia bukannya merasa tidak enak, malah tertawa sinis. Anak kesel tahu apa? Tidur di mana saya kan sama. Maya ini di mana orang tuanya, makanya jadi egois. Mendengar kata egois, sitas tali kesabaran di dalam diri Pites. Aki melangkah masuk ke kamar, menitip pintu lemari dengan keras di depan Patriki. Untuk pertama kalinya aki menatap liris ke mata kakak iparki dan menggeram keluar dari kamar anak saya. Selire lorong menjadi senai. Rina terpaki sejenak, lalu wajahnya langsung berubah. Loh, aki kan hak menjiri. Kop kami gelak begiti. Aki kima ater tempat tidur biat anak-anak. Aki langsung menjawab, Rima saya bukan gedang, bukan juga asrama. Kamar anak saya bukan tempat ang bisa dimasuki siapa saya. Suaraki tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang di lantai bawah. Ibi lastri langsung berlari menaiki tangga sambil berteriak-teriak. Lihat semua, dia anggap keluarga ini pengemis. Anak-anak mau numpang tidur di saat di kamar saya tidak boleh. Benar-benar menanti zaman sekarang. Makin lama makin kirang ayar. Aki memelik Maya merasakan tubuhnya masih sesenggekan. Saat itu aki tidak lagi takut dikap apapun. Jika menjaga perasaan orang dewasa berarti membiarkan anaknya terluka, maka perasaan itu tidak ada harganya. Tepat saat suasana sedang tegang, dari gerbang bawah tiba-tiba terdengar suara kitikan ang berhenti. Bukan panggilan rie dari kerabat, melainkan kitikan ang tegas dan teratur. Bagas tiren untuk membuka pintu. Dia orang berseragam satpol berdiri di luar. Saat orang memegang beki catatan. Ang lainnya menatap ke dalam rumah ke arah tempikan kardus di lantai satu. Petugas ang lebih tua bertanya siapa pemilik rumah ini. Kami menerima laporan adanya dugaan penimbunan barang dagangan dan kegiatan usaha tanpa izin di rumah tinggal. Rina ang berdiri di tangga mendengarnya. Wajahnya langsung pikat pasi.
Adi di lantai bawah dengan panik mendorong beberapa kardus ke sudut sambil bergimam. Sial, siapa yang lapor cepat sekali? Aki menoleh ke arah suamiku. Bogas tetap tenang, bahkan menyang segelas air dan meletakkannya demi Yasula sudah tahu ini akan terjadi. Dia mempersilahkan kedua petugas masuk menjelaskan bahwa ini adalah rumah pribadi Naya. Barang-barang itu bukan milik Naya. Dan dia tidak mengizinkan adanya kegiatan bisnis di alamat ini. Rina berdiri di samping Naya, bibir Naya gemeter tapi masih berusaha membantah. Saya kima titip barang, Pak. Belum jualan apa-apa. Setelah melakukan pemeriksaan singkat dan memberikan peringatan yang jelas, kedua petugas pergi. Mereka meminta agar rumah tinggal tidak digunakan untuk kegiatan usaha ilegal dan tidak menumpuk barang yang bisa mengganggu keamanan. Begitu pintu tertutup, Rina langsung menaiki tengah riang Tommy. Matanya menolak. Siapa yang lapor? Siapa yang panggil mereka ke sini? Bogas meletakkan gelasnya ke meja, menatap liris ke arah kakak Naya. Sidit bibir Naya dengan. Saya yang lapor. Selire rumah gempar. Ibi lastre meninjek via Petra Naya. Suara Naya bergetar karena marah. Kami dieme perempuan ini, kami tiga sama keluar kami sendiri. Bogas tidak menghindari tatapan Ibu Naya. Dia menjawab dengan sangat jelas. Tidak ada yang tiga sama siapa-siapa. Yang sedang memanfaatkan adalah kalian semua. Kalimat itu membuat saya si Rima terdiam. Sementara aku berdiri di samping Petriki untuk pertama kali Naya setelah bertahan-tahan merasa bahwa pintu Rima ini masih ada yang menjaga Naya. Setelah kepergian petugas satpol, Rima yang sudah sesak terasa semakin pengap. Tak ada lagi yang berani membuka kardus dagangan, tapi juga tak ada yang berniat membawanya pergi. Tempikan pelampung, kacamata hitam, dan kantung anti-air masih terungkuk di lantai saat menjadi bukti. Naota tidak pedulian mereka. Aki membawa Maya ke kamar, menenangkannya dan menerannya gisi Mika, tapi telingaku masih mendengar bisik-bisik di lantai bawah. Tak lama kemudian, selire keluarga berkumpul di riang Tommy. Mereka tidak memanggil kami, tapi sengaja berbicara cukup keras agar kami bisa mendengarnya. Aku berdiri di tengah tangga, menghintip dari selapakar. Rina duduk di sofa, wajahnya memerah, tangannya masih memegang ponsel. Dia menggeram. Dia benar-benar mau menghisar kita semua. Kalian lihat kan? Kima karena beberapa kardus, dia panggil satpol untuk menakut-nakuti kita. Adi ang duduk di sebelahnya menendang sebuah kardus dengan kesal. Malam lain pada hari pertama datang sudah diperiksa kayak penailendak. Dilihat tetangga, mau ditaruh di mana Mika kita. Seorang tante nailetek. Ini semua gara-gara si Devi. Bogas itu dili anaknya penirit, tidak pernah macam-macam sama keluarga. Mendengar namaki disebut, aki hanya bisa tersenyum kikit. Setiap kali ada masalah, mereka selalu bitte kambing hitam dan orang itu selalu saya menanti perempuan. Ibu lastre duduk di tengah sofa, wajahnya miram, tas tangannya dipeluk erat. Awalnya beliau diam, tapi matanya melirik dari satu orang ke orang lain, seolah menengi momen yang tepat. Rina melihat ibunya diam, langsung menangis tersedih-sedih. Ibu, lihat kan? Anak perempuan ibu dipermalukan oleh adik dan iparnya sendiri di depan imam. Aki bawa barang ke sini juga kima mau cari tambahan, bukan mencuri. Tapi dia tidak memanggil orang untuk memeriksaki. Ibu lastre menghela napas panjang. Lalu tiba-tiba beliau memegang dadanya dan merebahkan diri ke sandaran sofa. Adi, dadaku sakit. Aki tidak bisa napas. Rintian beliau membuat saya si riang Tommy panik. Seorang tante berteriak, ayo ampun, Bilastri, kenapa? Rina langsung memeluk ibunya sambil merang, Ibu, jangan bikin aku takut, Bi. Ini semua gara-gara mereka bikin ibu kepikiran. Aki ang berdiri di tangga ikut kaget. Semarah apapun aki pada beliau, aki tetap manusia. Melihat orang tua memegang dada dan merintih, tentu saya aki khawatir.
Tapi hanaya beberapa detik setelah aki berniat tiran, aki melihat ibi lastre membika mata Naya sedikit. Sangat cepat, tapi cukup untuk menangkap Naya. Tatapan mata Naya tidak panik atau kesakitan. Mata Naya sedang mengamati. Mengamati reaksi Bagas. Mengamati apakah aki takut. Mengamati apakah selire keluar akan memek Naya. Maya berlari keluar kamar. Melihat nenek Naya terbaring di sofa, dia ketakutan dan bersembunyi di belakangnya. Dia berbisik, "Benda, nenek, kenapa?" Aki memeluk by Naya belum sempat menjawab. Seorang tante di bawah sedang menunjuk liris ke arahnya. Menanti macam apa ang membiarkan mertua Naya stres sampai mau pingsan. Kalau keluarga lain menanti itu merawat mertua seperti ibu sendiri. Rima ini benar-benar sial. Mendengar itu, terkesan Rina semakin menjadi-jadi. Air mata dan ingesnaya bercuiran, tapi suara Naya tetap tajam. Kalau sampai ibu, kenapa? Kalian berdua dosa seumur hidup. Aki cuma mau bilang, setempat perang ini apa sebanding dengan nyawa ibu. Kalimat itu langsung menatikan selera riang Tommy. Ada yang menelakan Bagas tidak tahu balas budi. Ada yang menyebut keterlaluan, ada yang mengira panggil ambulans. Tapi Naya tidak ada satin yang benar-benar mengambilkan obat atau menelepon dokter. Mereka semua hanya berdiri di sana mengenakan serangan jantung ibu lastri sebagai kambing untuk menghantam kami. Bagas melangkah dari lantai satu menuju ruang Tommy. Dia menatap ibu Naya yang terbaring, menatap Rina yang menangis, lalu menatapki. Naya tidak panik seperti yang mereka harapkan. Dia hanya mengeliarkan ponsel Naya dan membuka aplikasi kamera di Rima. Rina melihat itu dan membentak, masih sempat Naya kami lihat. Ibu itu sekarat. Bagas tidak menjawab. Dia memutar ulang rekaman di riang Tommy beberapa menit sebelum Naya. Di layar terlihat jelas ibu lastri sedang makan nangka sambal tertawa saat. Beliau bahkan berbisik pada Rina. Nanti biar ibu ang ngomong. Kami nangis Naya van kensang. Bagas itu kalau lihat ibu sakit pasti. Lille. Selire rian gaan hening seketika. Tankesan Rina berhenti mendadak seolah ada yang mensekik Naya. Tante ang tadi menunjuki yoga membeki. Mata Naya terpaku pada layar. Bagas meletakkan ponsel Naya demi ya. Suara Naya dengan sampai membuatki merinding. Sudah cukup sandiwara Naya, Bi. Ibu lastri langsung didik tegak. Naya memerah entah karena marah atau malu. Tapi bukan Naya menindik, beliau malah mengebrak sofa dan berteriak, "Ya, ibu pira-pira. Ibu mau lihat apa kalian masih Naya hati nirani." Ibu terbaring sakit begitu, kami malah sibuk lihat Stif. Benar-benar anak deraka. Untuk pertama kali Naya dalam hidupki, aki melihat Bagas mengebrak Mia dengan keras. Suara itu membuat semua orang terlonjak. Dia menatap liris ke arah ibu Naya. Setiap kata Naya berat seperti batu. Hati nirani bukan untuk ibu jadikan bahan sandiwara dan bukan juga alat untuk kalian semua menekan istri saya. Tak ada yang bisa bicara. Bagas menunjuk tempikan barang di lantai satu. Di tahun ini kalian memakai rumah saya untuk hari yang. Listrik dan air saya yang bayar. Kamar tidur putri saya kalian ambil alih. Istri saya membersihkan kekasihan kalian. Tidak sebesar pun kalian pernah bayar. Hari ini kalian masih datang membawa barang seolah rumah ini gedang gratisan. Rina langsung membantah. Memang Naya laki berapa sampai kami ngomong Naya begitu. Aki kan kima fari tambahan biat jayan anak-anak. Bagas tersenyum sinus membuka folder foto di ponsel Naya. Dia menunjukkan layar itu ke semua orang. Di sana ada tangkapan layar ingaan Rina de Vattenboek. Dia sendiri ang pamer. Setiap musim lebaran bisa inting lebih dari 150 juta dari jualan perlengkapan pantai. Asal tahu cara memanfaatkan lokasi ang strategis. Selire keluarga menoleh ke arah Rina. Ada yang ternganga, ada yang menindik mali.
Ibi lastri yoga terkiet karena beliau bore saya memakai alasan hari yang yayan untuk membela petrenaya. Aki berdiri di dekat tangga. Saat itulah Aki baru mengerti. Bagas tidak pasif. Dia diam-diam menghempulkan semuanya. Bukan untuk balas dendam, tapi agar saat dibuktikan, kebenaran bisa bicara sendiri. Bagas melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas. Mensari yang dengan kerja keras itu tidak dilarang, tapi menjadikan rima orang lain sebagai modal gratis. Menjadikan kesabaran orang lain sebagai kentengan itu bukan bisnis. Itu namanya memanfaatkan riang tome senai-senayap. Tuapeng keliarga ang saling menayangi, ibi dan anak ang reken, kakak adik ang saling membanti akhirnya rubek. Di hadapan kisah itu bukan lagi sebuah lebiran keliarga, melainkan keserakan ang telai diseret keluar ke tempat terang. Setelah Bagas membongkar kentengan ratusan juta ang didapat dengan menjadikan rima kami gedang gratis, Rina tidak bisa lagi menangis. Dia duduk diam di sedet sofa, wayanaya pikat pose, tangannya mengenggam erat ponsel. Kekira setelah kebenaran terungkap, setidaknya dia akan mali dan membereskan barangnya atau setidaknya diam untuk menjaga sedikit harga dirinya. Tapi Aki salah. Bagi orang yang terbiasa lisik ketika tidak bisa menang dengan air mata, mereka akan menang dengan fitnah. Suara harinya saat matahari anair menari jalanan hingga selau, Aki sedang di dapur mengkipas sayur untuk makan malam maya saat ponselki bergetar terus menerus. Awalnya Aki tidak peduli, kekira hanya notifikasi dari grup keluarga. Tapi kemudian tetangga sebelah Kibihani mengirim pesan pribadi. Devi, sudah lihat Facebook? Rumahmu ada masalah apa? Kok ramai sekali? Yanten ki berdebar. Aki mengeringkan tangan dan membuka ponsel. Ingaan pertama yang muncul di berandaki adalah milik Rina. Dia mengenggam foto Petra Bingsenaya yang duduk di depan gerbang rumahki. Di sampingnya ada koper kissel dan topi pantai. Sudut fotonya diambil dengan sangat verdik. Seolah-olah anak itu ditelantarkan di tengah terik matahari. Latar belakangnya jelas menanyakan nomor rumah dan gang kami. Tulisan di atasnya membuat daraki seolah membeki. Ada orang yang begitu kaya langsung lipa daratan, lipa sama keluarga. Ibu tua dan anak kecil datang main ke pantai Maladisar ke jalanan di tengah hari bolong. Dunia memang kiam. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ingaan itu sudah mendapat ratusan suka dan pilihan komentar. Orang yang tidak tahu masalahnya langsung mengingat kami. Kenalan dari keluarga suami ikut menempali. Menanti model beginin geri aya. Kaya sedikit lipa asal-isal. Rumah dekat pantai kok pelit sama keluarga. Buat apa? Ada lang lebe jahat. Orang kaya geni nanti tuannya juga debiang sama anaknya. Aki membaca setiap komentar dengan tangan gemetar. Metaki pere menahan amarah. Belum pernah Aki merasa diseret ke pengadilan masa tanpa bisa membela diri seperti ini. Ang paling lisik, Rina Senghaya tidak menaibit soal dia membawa barang dagangan, tidak menaibit adi ang membuka gerbang dengan kunci kirian, tidak menaibit ibu mertuaki ang pira-pira sakit. Dia hanya memilih saat foto dengan anak kecil, koper dan gerbang Rima. Lalu memposisikan dirinya sebagai korban. Anak laki-laki di foto itu sebenarnya hanya duduk di sana beberapa menit karena desire ibinaya berpuasa. Tapi di dunia maya, saat foto hang dipotong dengan tepat sudah cukup untuk menghibaki menjadi perempuan jahat. Suara itu saat Aki pergi ke warung di ingang, beberapa kenalan menatapki dengan aneh. Ada yang sedang mengobrol langsung diam saat Aki lewat. Seorang ibu penjual is bahkan nailetik. Hidup itu jangan sombong. Anak kecilkan enghak penaya dosa. Aki mendengarnya dengan hati ang seperti ditabiri haram. Aki ingin menjelaskan mengatakan bahwa tidak ada ang menghisar anak kecil, bahwa ibunaya sendiri ang sedang memanfaatkannya untuk mencemarkan nama baiki. Tapi tenggorokan kita terikat. Terkadang kebenaran di tangan kita pun terasa sia-sia di tengah kereminan ang lebe suka percaya pada kebirikan.
Saat Maya pelang dari les, dia masak rima sambal menangis. Aki panik dan bertanya, ada apa? Dia sesenggekan. Benda, tade bima tanaya, ibimi benar menghisir nienek dan sepipimi, ayah. Katanaya, benda jaat. Aki memelik petriki dengan hati anghanshir. Orang dewasa berebut menang, tapi akhirnya leka itu jaat pada seorang anak kecil. Aki bisa menan syasi maki kerabat. Tatapan sinis tetangga. Tapi Aki tidak bisa tahan melihat petriki menangheng mali ang bikan milik Naya. Aki marah sampai gemetar. Kiambo ponsel dan berniat menilis balasan saat itu juga. Aki ingin menghengga semia rekaman chief foto barang dohanghan dan percakapan de grip keliarga agar semia orang melihat via asli Rina. Tapi bahas datang dan dengan lembut menan tanghangki. Dia berbisik, "Yestre saat seperti ini kita tidak boleh kehilangan kendali." Mereka menengah kami marah supaya bisa bilang kami galak dan arogan. Kita akan balas. Tapi de waktu ang tepat malam itu, selire keliarga sula sengaja memprovokasi kami. Mereka pergi makan siang di liar dan bare pelang hampir jam 10 malam. Semuanya mabuk dan tertawa terbahak-bahak dari ingang sampai masuk ke dalam rumah. Rina begiti masuk meliriki dan tersenaim sinis. Op milik Rima belum tidur. Kekira setelah menghisertami tidur Naya bakal naik. Aki tidak menjawab. Bahas juga diam dia hanya membawaki dan Maya naik ke atas. Tapi mereka tidak berhenti. Hampir jam 11 malam, Adi mengeliarkan speaker karaoke mini dan menaitul musik dangdut dengan kensang di halaman. Suaranya mengelegar sampai Kasha Jendela bergetar. Anak-anak berlarian naik tiren tangga sambil berteriak-teriak. Maya menitip telingannya di tempat tidur matanya memerah. Tak lama kemudian, Pakker datang mengetik pintu. Beliau menegir dengan halus. Maaf, ini sudah malam. Tolong dikesilkan suaranya. Banyak warga ang sudah istirahat. Rina langsung menaik dengan sinis. Maaf ayah, Pak. Maklum saya orang Naya sensitif. Ja, de tetangga iketikitan benci. Kami de kampung biasa ramai-ramai begini. Kalimat itu sekaligus menalakanki dan merendahkan gaya hidup kami di depan orang lain. Aki mendengar Naya dari atas tangga, tapi bahas masa menan tanghangki dan menggeleng. Setelah itu, dia diam-diam masuk ke riang kerja dan menghenci pintu. Aki tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam. De bawah, suara tawa masih terdengar. Rina tidak di tengah riang Tommy seperti seorang pemenang membasa. Komentar-komentar de ponsel Naya sambil sesekali tertawa. Kan orang de internet lebih tahu mana yang benar daripada keluarga sendiri. Aki menatap Naya, melihat kepuasan de mata Naya, dia akan selama opini publik memihak Naya, kami tidak akan berani berbuat apa-apa. Sekitar 1 jam kemudian bahas keluar dari riang kerja. Di tangan Naya ada setempel kertas dan ponsel Naya sedang memutar beberapa klip video. Dia meletakkan semua Naya demi makan dan memanggilki. Aki melihat Naya. Jantanki berdebar kencang. Itu adalah selire tangkapan layar lapak Yolan Rina selama 2 tahun terakhir. Setiap musim, setiap jenis barang, dan setiap alamat pengambilan barang selalu dirimaki. Bahkan ada bukti transfer dari pelanggan ke rekening Naya, ingaan pameroms dan percakapan yang ditemi dengan pelanggan di depan rimaki. Tidak hanya itu, bahas memutar sebuah rekaman stif. De video itu, ada berdiri di depan gerbang menerima yang tunai dari sekelompok turis, lalu mengambil beberapa kantong barang dari dalam rumah dan memberikannya pada mereka. Papan nomor rumah kami terlihat jelas di belakang Naya. Aki menatap suamiki. Tenggorokan kita terikat. Mas, mau apa? Bahas menatap ke arah riang Tommy. Tempat Rina masih tertawa puas. Suara Naya sangat pelan, tapi setiap kata Naya terdengar tajam. Kalau mereka mau membawa masalah ini ke internet, Mas akan biar mereka benar-benar terkenal. Lalu dia menghempulkan tempikan kertas itu dan memasukkannya ke dalam sebuah map biru. Aki sadar jebakan terbesar bukanlah Adi milit.
Yebakan iti ada pada bukti ang Rina sendiriting halkan selama diotaan tanpa dia sadari. Pagi berikutnya, aki bangun dengan perasaan berat. Semalaman aki nyaris tidak bisa tidur, terus teringat ingaan Rina dan vaya ketakutan Maya. Tapi berbeda dengan ki, bahas yestre sangat tenang. Dia bangun pagi-pagi membiat kopi dan didik yang kerja memeriksa kembali map Rina sebelum tiren ke dapur shula tidak terjadi apa-apa. Di bawah kerabat suami masih sarapan dengan ribet. Anak-anak berebut roti. Rima anaknya berjatuhan di mana-mana. Rina bersandar di kursi sambil terus bermain ponsel. Sesekali tertawa membasa komentar ang membelanaya. Adi menghap lebar sambil mengele soal kejadian kemarin. Dan ibi mertuaki ibi lastri didik di kepala meja seperti seorang roti. Wayanaya dengan tidak menatapki sama sekali. Baru saya aki meletakkan mangkuk bubur untuk Maya. Dari luar tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Sekali dua kali, lalu beberapa kali lagi. Suasana di dalam Rima langsung hening. Rina mengeritkan kening, menangkap tirai dan menghintip keluar. Dalam sedetik wayanaya menjadi pikat pasi. Aki ikut melihat. Di depan gerbang, 3 mobil berhenti. Dari mobil itu tiren seorang polisi, beberapa petugas dari dinas perizinan dan pasar, serta 2 orang berpakaian kantor ang membawa map kelihatannya dari kantor pajak. Rina minder 2 langkah, bibirnya bergetar. Kenapa? Kenapa seramai ini? Adi ang sedang memegang roti melihat seragam-seragam itu dan langsung berdiri kaget. Matanya melirik ke arah tempikan kardus di lantai sati. Dia membengkak dan mencoba menarik sati kardus. Tapi begitu gerbang terbuka, seorang petugas masuk dan dengan tegas meminta semua orang untuk tidak bergerak. Siapa pemilik Rima ini? Bahas melangkah Maya. Saya, Pak. Bersama istri saya. Petugas itu menghangkik menanyakan surat tugasnya dan berkata, kami menerima laporan bahwa alamat ini digunakan sebagai titik penimbunan dan penjualan barang dalam jumlah besar tanpa izin ISA. Sekaligus ada dengan penyalahgunaan data pribadi pemilik Rima untuk pemesanan barang. Kami perlu melakukan pemeriksaan. Mendengar kalimat penyalahgunaan data pribadi, Rina membeki. Adi ang masih mencoba menaikkan kardus dihentikan oleh polisi. Letakkan selama pemeriksaan tidak ada ang boleh memindahkan. Adi mencoba tersenyum fanghang. Tapi tatapan tajam polisi itu membuatnya meletakkan kembali kardus itu ke lantai. Hanya dalam beberapa menit, lantai sati Rimaki diperiksa, kardus-kardus dibuka, kacamata hitam dengan merek terkenal tapi kemasan seadanya. Tidak ada faktor pembelian. Pelampung anak tanpa label seni, kantung anti-air tanpa keterangan dalam bahasa Indonesia. Beberapa sandal dan topi bahkan masih dalam karung besar dengan kode pengiriman dari pemasok ang tidak jelas. Semakin banyak ang diperiksa, via Rina semakin picat. Dia mencoba menjelaskan, saya kima jualan kecil-kecilan, Pak. Namanya Yoha Misem Lebiran. Seorang petugas pajak membuka mapnya. Suaranya dengan tapi jelas. Kecil-kecilan tapi total transfer ke rekening bak selama 3 bulan Lebiran tahun lalu lebih dari 700 juta. Selire yang hansulah kehabisan idara. Kerabat ang tadinya menonton langsung menoleh ke arah Rina. Ibu lastri Yoha terbelalak tidak percaya. Beliau terhahap. Kami dapat yang sebanyak itu. Tapi bilang ke ibu kima jualan ising-ising. Tidak cukup buat sewa kios. Rina membuka mulut tapi tidak ada suara ang keluar. Dia menatap Adi meminta bantuan, tapi Adi Yoha menendek. Angka-angka itu telah mengansirkan topeng kari yang yayan ang dia pakai untuk menipu semua orang. Aki berdiri di samping Maya, dan hangki di bawahnya. Aki tidak merasa puas, hanya merasa sedih. Sedih karena selama berbulan-bulan Patriki kehilangan kamar dan ketenangan, hanya akhir orang lain bisa meraup ketenangan lalu memaki kami tidak tahu. Saat itu bahas mengeluarkan setempel kertas dari mapnya.
Iti adalah selire tagian listrik, air biaya perbaikan, dan pengeluaran lain selama 2 musim lebaran sebelumnya. Dia membolak setiap halaman. Suaranya terdengar jelas. Ini kenaikan tagihan listrik. Ini tagihan air. Ini kaitanse servis ang pika karena anak mbak. Ini kaitanse perbaikan motor setelah ada pakai untuk antar barang dan menabrak. Di tahun ini, mbak memakai rumah saya dan enteng ratusan juta. Sementara anak saya harus tidur berdasarkan di kamar orang tuanya. Tidak ada yang bisa menjawab. Kalimat terakhir bahas seperti pisau yang mengeras kepira-piraan mereka. Ibu Lastre menatap tempikan tagihan itu lalu menatap Rina. Beliau pernah membela putrinya habis-habisan. Sekarang beliau sendiri yang ditampar oleh kebenaran, tapi bukannya menghakai kesalahan, beliau malah menoleh ke bahas. Sekalipun kakakmi salah, dia tetap kakakmi. Kenapa kamu tega melakukan ini? Bahas menatap ibunya, matanya memerah. Ibu taitan lalu bahas sedang bicara baik-baik dengan Mbak Rina. Bahas minta dia jangan pakai alamat rumah ini lagi. Jangan biarkan orang asing datang. Jangan jadikan rumah ini gedang. Dia berjanji akan berhenti. Tapi bukan hanya tidak berhenti, dia malah memakai foto bahas untuk mendaftar di beberapa pemasok, memakai nama bahas sebagai penerima barang akhir lebe mida. Aki terkiet. Detail itu bahkan aki tidak pernah tahu. Bahas melanjutkan. Itulah kenapa beberapa bulan ini bahas diam-diam menghempulkan bukti. Bahas tidak mau menyatakan siapa-siapa. Bahas hanya mau melindungi keluarga bahas. Karena kalau barang-barangnya bermasalah, kalau ada pelanggan yang menuntut, kalau pihak berwajib tirentangkan, yang pertama kali akan dikari adalah bahas. Saat itulah Rina benar-benar panik. Dia menangis, tapi tangkisannya kali ini bukan lagi tangkisan manipulatif, melainkan tangkisan ketakutan. Aki kima penyam dota kami sebentar. Kekira sesama keluarga tidak apa-apa. Bahas memutung. Keluarga bukan berarti berak memakai identitas saya untuk berbisnis. Setelah pemeriksaan selesai, petugas membuat berita acara. Sebagian barang disita karena tidak bisa menanyakan surat-surat. Rina dan Adi diminta untuk datang ke kantor Gina memberikan keterangan lebih lanjut. Mendengar itu, Ibu Lastre benar-benar panik. Beliau memegang tangan bahas sambil menangis. Has, tolong kakakmi, nak. Dia kilaf. Jangan biarkan dia dibawa. Ibu mohon. Bahas berdiri diam sangat lama. Lalu dia dengan lembut melepaskan tangan ibunya. Suaranya serak tapi dengan. Waktu dia hari enteng di atas penderitaan istri dan anak bahas, apa ada yang memikirkan keluarga bahas. Ibu Lastre terdiam. Rina dibawa ke mobil di tengah tatapan panik selire keluarga. Adi menghikitanaya dengan lesu, tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Gerbang tertutup, Rima akhirnya menjadi senai. Tapi aki. Melihat wajah pikat dan tatapan pene dendam dari ibu mertuaki. Aki tahu bahwa ang seseng genaya belum berakhir. Beliau baru saya kehilangan muka dan dengan orang seperti beliau, rasa mali itu tidak akan ditelan begitu saya. Setelah Rina dan Adi dibawa petugas, Rima kami jatuh ke dalam keheningan ang aneh. Bukan keheningan ang melelahkan, melainkan keheningan berat sebelum badai berikutnya datang. Kerabat ang tersisa duduk terpengkar di riang Tommy. Ada yang sibuk menelepon, ada yang berbisik-bisik menalakan. Tatapan mereka ke arah kami bukan lagi sekadar kesal, tapi seolah-olah kami baru saya melakukan dosa yang tak terampuni. Seorang tante setelah selesai menelepon berkata menander masalah keluarga kan bisa diselesaikan baik-baik. Kalau sudah sampai aparat tirentangkan begini, nanti mau ketemu keluarga lagi bagaimana? Seorang paman menempali. Rina memangsalah, Adi juga serubu. Tapi mendorong keluarga sendiri ke jurang seperti ini, saya rasa kalian juga keterlaluan. Aki berdiri di dekat meja makan, mendengar setiap kalimat dengan rasa miris.
Saat mereka memanfaatkan rimaki, tidak ada yang bicara soal keluarga. Saat kebenaran terungkap, keluarga mendadak menjadi tameng untuk menutupi kesalahan. Ibu Lastri didik detengha, wayanaya pikat tapi metanaya merah karena amarah. Beliau tidak lagi memasang waya ibu ang berkorban demi anak suci. Di hadapanki adalah seorang wanita yang harga dirinya terisik kehilangan kendali dan sedang mencari sasaran untuk melampiaskan rasa malunya. Beliau tidak bertanya berapa lama Rina telah berbisnis menggunakan rumah kami. Beliau juga tidak bertanya kenapa Adi menyimpan kunci rumah kami. Beliau hanya menatap tajam ke arah Bogas. Semua semua kesalahan di dunia ini disebabkan oleh Naya. Kami puas sekarang. Suaranya serak. Kakakmi diperiksa. Sepipimi dipanggil. Selire keluarga mali. Kami sama saya mengansirkan hidup kakakmi sendiri. Bogas berdiri menghadap Ibinea. Tangannya terkepal di CCTV. Aki melihat bainnya sedikit bergetar, entah karena marah atau sakit hati, tapi suaranya tetap dingin. Dia mencari yang dari rumah saya, dari ketidaknyamanan istri saya, dari kamar tidur putri saya. Saya tidak mengansirkan siapa-siapa. Saya hanya mengambil kembali penti rumah saya. Kalimat itu menelit emosi Ibu Lastri. Beliau bangkit dan mengebrak Mia. Sejak menikah, kami berubah. Dulu kami begitu sayang sama Ibu. Sekarang kami cuma dengar omongan sendiri. Apapun yang dia bilang, kami tiriti. Dia sere iser keluarga, kami iser. Dia sere hitung-hitungan, kami hitung. Kami masih anggap Ibu ini Ibu atau bukan. Aki diam, tidak menela. Aki tahu ini bukan lagi tentangki. Ini adalah retakan lama antara Bogas dan Ibu Nea. Retakan yang selama ini selalu dilimpahkan Ibu Lastri kepadaki agar beliau tidak perlu menghadapi kenyataan. Bogas menatap Ibu Nea lama lalu berkata, "Bi, jangan sere diewe ke dalam masalah ini lagi. Dari awal sampai akhir yang memutuskan adalah saya." Ibu Lastri tertawa sinis. Kami yang putuskan. Kalau kami yang putuskan, dari dulu kami sudah belikan Ibu rumah di sini. Kami bisa beli rumah dekat pantai, bisa pinjam yang bank, bisa melakukan segalanya untuk istri dan anakmi. Tapi untuk Ibumu bagaimana? Ibu bilang mau pindah rumah kecil di dekat sini untuk hari tua. Biar kalau sakit ada yang dekat. Apa kami dengar? Atau istrimu bilang tidak ada yang, lalu kami langsung mengabaikan Ibu. Isapan beliau membuat kita tertekan. Kisah itu memang pernah terjadi saat kami baru beberapa bulan di Anair. Ibu Lastri pernah datang dan melihat betapa ramainya kawasan ini. Beliau pernah berkata pada Bogas, "Khas, belikan Ibu rumah kecil di sebelah. Ayo Ibu di kampung sendirian. Nanti Ibu bisa bantu-bantu kalian iris bisnis." Saat itu kami sedang terlilit itang. Yang tabungan dan hasil jual mobil hanya cukup untuk yang muka rumah ini. Setiap bulan kami harus pontang-panting membayar cicilan. Aki ingat sudah menjelaskan dengan YRB. Kami saya masih belum mapan. Rumah ini masih dicicil, pekerjaan juga belum stabil. Nanti kalau sudah lebih baik, kami pasti akan pikirkan cara berbakti pada Ibu. Aki berkata begitu bukan untuk menolak minta-minta, tapi karena saat itu kami benar-benar tidak punya yang lebih. Tapi Ibu Lastri tidak mengingat kesulitan kami. Beliau hanya ingat bahwa putranya punya rumah di dekat pantai, tapi tidak memilikinya saat. Setelah itu kerabat mulai menghampiri beliau. Bogas sudah punya istri, lupa sama Ibu. Kasihan, rumahnya Bogas di pantai, Ibunya dibiarkan di kampung. Pasti yang naya dipegang istrinya semua. Bogas mau berbakti juga susah. Isapan itu hari demi hari diri di hati Ibu Lastri. Beliau semakin yakin bahwa Akila ang mengendalikan suamiki dan mengalangkannya berbakti. Setiap kali ada yang bertanya kenapa beliau belum punya rumah di Anair, beliau akan pulang dan menelepon Bogas untuk menyalakannya. Dari rasa kecewa berubah menjadi dendam.
Dan dendam iti beliau vietkan dengan khara ang sangat halus. Jika kami tidak memiliki rima, maka setiap lebiran beliau akan membawa selire keluarga untuk tinggal di rumah kami. Beliau ingin aki merasakan bagaimana rasanya rima sendiri, tapi tidak terasa seperti milik sendiri. Ibi lastre mengatakan iti semua di depan kami. Suaranya bergetar karena emosi. Ibi tidak bite sertifikat rima kalian. Ibi hanya ingin kalian tahu bagaimana rasanya tempat kalian di hati anak sendiri direbut orang lain. Sejak penaya istri temetami hanya ada dia dan anakmi. Ibi bilang apa selalu salah. Keluarga bite apa selalu dianggap merepotkan. Mening hanya aki merinding. Ternyata selama 2 tahun ini semua ang terjadi bukanlah karena beliau tidak sengaja. Beliau tahu aki lelah. Beliau tahu mau kehilangan kamar. Beliau tahu rima ini sesak. Justru karena tahu beliau membiarkannya terjadi. Beliau ingin aki menderita sebagai hakiman karena telah merebut putranya. Bahas berdiri terdiam lama. Wayanaya tidak hanya menyanyikan amarah tapi juga luka ang dalam. Dia menatap ibinaya, suaranya terikat. Ibi ingin disayang, tapi ibi memilih cara menyakiti istri dan anak saya. Ibi ingin saya mengingat ibi, tapi ibi membiat hisi ibi sendiri takut setiap kali musim lebaran tiba. Apa menurut ibi itu sebuah kemenangan? Ibi lastre tidak menjawab. Untuk pertama kalinya beliau memalingkan waya dan aki ang berdiri di tengah rumah ang masih berantakan akhirnya mengerti akar dari semua masalah ini. Ada orang ang tidak benar-benar bite yang atau tempat tinggal. Ang mereka bitekan adalah kendali. Dan ketika tidak bisa lagi mengendalikan dengan kasih sayang, mereka akan menggunakan ikatan keluarga untuk membalas dendam. Setelah meliapkan semua dendamnya, ibu mertuaki tidak lantas tenang. Sebaliknya, beliau sudah memberi dirinya hak untuk merasa tersakiti, lalu menggunakan rasa sakit itu untuk menghukum semua orang. Suara itu beliau tidak makan, tidak bicara, hanya duduk di sudut ruang tamu sambil terus-menerus menelepon. Suaranya terbiat sede. Seolah-olah beliau adalah seorang ibu tua yang baru saja diser oleh anaknya. Aki di dapur masih bisa mendengar samar-samar. Ya, mbak. Hati saya sakit sekali. Besarkan anak laki-laki. Iyeng-iyengnya dia lebih dengar istri. Dia melaporkan kakaknya sendiri ke polis lalu ke orang lain. Saya nempang di rumah anak sendiri beberapa bulan saya ditahe yang sama ibu kandung sendiri heten hanya kayak Tomikos. Coba di mana lagi ada baktenaya. Setiap telepon beliau menambahkan sedikit air mata dan mengurangi sedikit kebenaran. Pada akhirnya dalam ceritanya kami menjadi anak deraka. Sementara Rina dan Adi adalah korban yang terpaksa kami yeremiskan. Hanya dalam beberapa jam, grip keluarga meledak. Pesan masuk bertibi-tibi. Ada yang langsung memaki, kaya sedikit langsung sombong. Ada yang menander. Mertia datang nempang kok di tahe yang. Menanti zaman sekarang memang mengerikan. Ada yang menilis lebih kejam. Penaya rumah di pantai tapi pelit sama keluarga. Orang kayak ketimati juga enggak ada yang lihat. Aki membaca semuanya dalam diam tidak ada satin dari mereka yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya mendengar tangisan ibu lastre lalu serentak menghakimi kami. Menjelang malam, seorang paman yang paling dicuakan. De keluarga mengirim pesan pribadi ke Bahas. Pesannya singkat tapi penuh tekanan. Malam ini kita rapat keluarga lewat video call. Kami dan istrimu harus hadir. Minta maaf ang benar sama ibimi dan Rina. Masalah keluarga diselesaikan di dalam. Jangan sampai orang luar ikut campur. Aki menanyakan pesan itu pada Bahas. Hatiku sudah lelah. Ki pikir dia akan menghela napas dan berkata, sudah, kita sabar sekali lagi. Tapi Bahas hanya menatap ki dengan tegas. Kali ini kita tidak menghindar. Mereka mau rapat, kita hadapi. Malam itu tepat jam, layar laptop di ruang Tommy menyala.
Menampilkan kutak-kutak video dari kerabat. Ibi mertuaki senghaya didik de tengha mengen akan khamis berwarna gelap. Wayanaya debiat siekat mungkin sula bore saya menderita. Beliau tidak bicara, hanya sesekali menaika air mata. Rina juga ikut, matanaya bengkak, suaranaya serak. Adik saya sendiri yang melaporkan saya. Sekarang saya regi ratusan juta. Apa salah saya? Saya cuma mau cari tambahan untuk anak-anak, tapi malah ditisik dari belakang. Adi menempali, kami cuma mau manfaatkan lebiran. Mastan bekanai banti malah mempersilit. Suasana langsung memihak mereka. Seorang paman berkata, khas sekalipun kakakmi salah, dia tetap kakakmi. Kalau sampai aparat Ang tirentanghan iti mempermalikan nama baik keluarga. Tante Ang lain menatap Ki Devi. Sebagai menanti harusnya kami bisa menenangkan. Suami panas, kami jangan ikut-ikutan. Aki didik de samping bahas mendengarkan mereka mengebaki menjadi biang keladi. Bahas tidak langsung membantah. Dia membika map berinaya, mengambil sebuah isp dan mengkulukannya ke laptop. Saat paman itu berkata, sekarang kalian berdua minta maaf dili. Bahas dengan tenang menela. Sebelum kami minta maaf, izinkan saya menanyakan sesuatu. Lawyer berganti menampilkan rekaman Stv. Pertama, adegan adi membika gerbang dengan kensikirian. Lali adegan kardes diangkat masuk. Adegan Rina menere anaknya menempel stiker harga. Adegan dia masuk ke kamar Maya dan membika lemari. Terakhir, adegan anak-anak melompat di atas tempat tidur Petriki sementara Maya menangis di depan pintu. Tak ada yang bicara. Bahas melanjutkan dengan menampilkan foto-foto lapak online Rina. Setiap ingaan Ang mensantumkan alamat rumah kami, setiap percakapan dengan pelanggan, setiap bukti transfer, dia tidak menambahkan komentar, hanya membiarkan bukti-bukti itu bicara. Saat foto ingaan Ang pam somer kentengan 150 juta muncul, beberapa orang di layar terlihat salah tingkah. Saat itulah Bahas menatap liris ke layar, suaranya jelas. Saya hanya mau bertanya pada Tante Bide dan Pakde sekalian. Kalau ini rumah kalian, apa kalian akan diam saja jika 8 orang datang tanpa izin, tinggal selama 3 bulan, menguasai kamar anak kalian, menjadikan rumah kalian gedang, lalu saat ditegur malah memfitnah kalian di media sosial? Pertanyaan itu jawab seperti batu di tengah rapat. Tak ada yang bisa langsung menjawab. Paman Ang tade paling keras suaranya berdam. Kalau memang begitu, Rina juga salah. Belum selesai dia bicara. Ibi Lastri sedang menangis histeris. Ibi cuma mau keluarga bisa lebiran bareng. Apa salah Ibi? Sekarang kalian keluarkan Stv. Bukti-bukti untuk melawan Ibi sendiri. Mau ditaruh di mana muka Ibi? Aki Ang dari tadi diam tidak tahan lagi. Aki berdiri menatap layar. Menayangi keluarga bukan berarti menjadikan 5 orang lain milik bersama. Ibi sayang bak Rina. Sayang kerabat. Saya paham. Tapi siapa yang sayang putri saya saat dia kehilangan kamarnya selama 2 musim lebaran? Siapa yang sayang dia saat teman-temannya bertanya apa ibunya orang jahat? Siapa yang sayang kami saat di rumah kami sendiri kami tidak punya ruang untuk bernapas? Rian gaan vertel itu henang. Waya ang tadinaya gerang kini terlihat serba salah. Aki menatap mereka sati persati tidak lagi merasa takut diakimi. Aki hanya lela harus menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah jelas. Rima sebuah keluarga kisel tidak bisa dijadikan tempat senghasienaknya atas nama ikatan keluarga. Dan pertanyaan ki akhirnya membengkam mereka semua. Ki pikir setelah rapat. Keluarga itu semuanya akan mereda. Tapi Aki salah. Bagi seseorang yang menganggap harga dari di atas segalanya, kalau dalam diam lebih menyakitkan daripada dina di depan imam. 2 hari kemudian saat Aki sedang membereskan sisa-sisa barang di lantai sati, di depan gerbang tiba-tiba terdengar suara ria. Bukan suara kerabat, melainkan suara orang banyak yang tidak kekenal. Aki menghintip.
Di depan Rima ada rombongan sekitar 30 orang, dewasa dan anak-anak membawa koper dan tas. Sebuah bus pariwisata baru saya mengiringkan mereka. Seorang ibu menghampiri gerbang, melihat nomor Rima, lalu bertanya, ini benar penginapan keluarga milik Bilastri. Beliau bilang, kami sudah pesan untuk 3 hari 2 malam. Aki terpaki. Penginapan keluarga milik Bilastri. Aki baru sadar apa yang terjadi. Ibu itu menanyakan percakapan WhatsApp dengan ibu mertuaki. Di sana ibu Bilastri mengirim foto Rima kami dengan tulisan homestay keluarga dekat sekali dengan pantai. Kamar nanti saya ang atur. Ang liebe para beliau sudah menerima yang mika. Kami sudah transfer yuta ke Bilastri kata ibu itu. Aki segera menelepon Bahas. Dia bilang dengan via pikat melihat keriminan di depan Rima. Maya ketakutan di balik pintu. Bahas menelepon ibu Nea. Ibu Bilastri menjawab dengan santai. Ya, ibu ang terima. Rima kosongkan sayang. Ibu carikan Tommy untuk kalian. Kok malah marah. Bahas menan amarah. Ibu terima yang orang tanpa bertanya pada pemilik Rima. Ibu mau kami tidur di jalan. Ibu Bilastri tertawa. Kima 3 hari. Apa sesana? Kalian genap saya di hotel sebentar. Tommy sudah ya datang masa diser. Nanti nama baik kalian jelek. Kalimat itu membuat Ki merinding. Beliau sudah merencanakan segalanya. Jika kami menolak, kami akan dikap tidak profesional. Jika kami menerima, Rima kami akan kembali dikuasai. Beliau ingin menyebak kami. Rombongan Tommy mulai tidak sabar. Ada yang sudah mulai merekam dengan ponsel. Bahas menarik napas dalam-dalam lalu berkata pada ibu Nea di telepon, transfer kembali semua yang mekanaya sekarang, biar saya kembalikan pada Tommy. Masalah ang ibu biat, ibu sendiri ang selesaikan, di seberang sana hening, lalu ibu Bilastri terhahap. Yang Nea sudah ibu pakai. Dipakai kemana? Rina bitte yang untuk bayar denda dan stok barang bare. Ibu pinjamkan dili ke dia. Aki dan Bahas terdiam. Beliau tidak hanya menerima Tommy tanpa izin, tapi juga mengenakan yang muka mereka untuk menutupi kesalahan Petrinaya, lalu melimpahkan semua masalahnya pada kami. Bahas menutup telepon. Untuk pertama kalinya Aki melihat tidak ada lagi kerahan di matanya. Dia menghadap para Tommy dan berkata, mohon maaf, bapak dan ibu semua telah ditipu. Ini Rima pribadi kami. Kami tidak pernah menewakannya untuk rombongan. Orang ang menerima yang bapak dan ibu adalah ibu saya. Tapi beliau tidak punya hak untuk menewakan Rima ini. Lalu dia menelepon polisi dan meminta beberapa Tommy untuk menjadi saksi. Ibu Bilastri mendengar anaknya menelepon polisi segera datang. Beliau langsung berteriak, kami mau memenjarakan ibumu sendiri. Bahas menatapnya, suaranya serak karena sakit hati. Ibu ang membawa diri ibu ke sini, saya hanya tidak akan membiarkan ibu menyeret istri dan anak saya ikut tenggelam. Para Tommy ang kini mengerti situasinya berbalik marah pada ibu Bilastri. Ibu ang menipu kami, teriak salah seorang dari mereka. Untuk pertama kalinya, ibu Bilastri bukan dibantai oleh anak atau menantinya, tapi oleh orang asing ang menenyak wayanya karena kelisikannya. Saat itulah Aki tahu terakhirnya telah jatuh. Setelah insiden itu, semuanya menjadi lebih jelas. Malam itu, Bahas duduk di depan laptop sampai pagi, menatap riwayat transfer bank selama 3 tahun terakhir. Setiap bulan dia rutin mengirim yang untuk ibu Nea. Untuk biaya berobat, perbaikan Rima, atau sekadar kebutuhan mendadak. Aki tidak pernah melarang Nea berbakti. Tapi setiap kali Aki bertanya soal keuangan, ibu Bilastri selalu berkata pada kerabat bahwa Aki mengendalikan suamiku. Keesokan harinya, seorang kerabat dari pihak ibu Bidulani menelepon Bahas. Beliau bercerita dengan suara pelan. Ternyata ibu mertuaki tidak pernah kekirangan. Rima di kampung sudah lama diperbaiki. Biaya berobatnya tidak sebesar yang beliau katakan.
Beliau bahkan penaya tabingan sendiri ang syukur besar. Beliau sing kaya menaim benai kanaya akhir bisa terus mempertahankan citra sebagai seorang ibu tua yang dilipakan oleh anaknya. Bidelani menambahkan setiap kali bahas mengkirim yang sebagian beliau pakai untuk mentraktir kerabat, menyewa mobil, lalu berkata bahwa bahas dan Dewi ang menghendang semia ke pantai. Itulah mengapa banyak kerabat mengira kami kaya raya dan dengan sukarela menampung mereka. Aki mendengar semuanya dalam diam semia tudihan, semia senderan, semia lebiran ang terasa seperti kewajiban ternyata berakar dari harga dari ang dibangun di atas yang suamiki sendiri. Suara itu bahas menemai ibinaya di sebuah kafe. Aki ikat tapi hanya diam di sampingnya. Bahas meletakkan bukti transfer, foto rombongan Tommy dan rekaman percakapan Bidelani di atas meja. Waya ibi lastri langsung berubah. Bahas berkata pelan, ibi tidak kekirangan yang. Ibi kekirangan perasaan dianggap lebih dari orang lain. Ibi inghendepi penaya anak sukses tapi ibi menjadikan istri dan anak saya sebagai timbal untuk harga diri ibi. Ibi lastri mencoba membantah. Ibi pamer anak sendiri memang naya salah. Berbakti bukan untuk dipamerkan, bi. Dan berbakti bukan berarti ibi bisa memakai nama saya untuk menipu orang lain, lalu mengira kami menanggung akibatnya. Kalau bakti saya membuat istri saya menderita dan putri saya ketakutan, itu bukan lage bakti, itu ketidakadilan. Ibi lastri terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya tidak lagi mempan. Di hadapannya ada bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Bahas berdiri dan berkata, mulai bulan depan saya akan kirim yang bulanan dengan jumlah tetap cukup. Dan mulai hari ini tidak ada lagi rombongan keluarga yang boleh datang ke rumah kami tanpa persetujuan saya dan Dewi. Rumah kami bukan panggung untuk harga diri ibi. Setelah suara itu semuanya perlahan mulai berubah. Rina harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Adi mengembalikan kunci rumah kami dengan waya masam. Dan ibi mertuaki setelah marah-marah akhirnya pulang ke kampung. Sebelum pergi beliau berkata, mulai sekarang ibi tidak akan pernah lagi menghenyakan kaki ke rumah ini. Anggap saya ibi tidak punya anak laki-laki. Bahas ang biasanya akan lelah, kali ini hanya berdiri diam lalu dia menjawab, kalau ibi datang sebagai seorang ibi, pintu rumah ini selalu terbuka. Tapi kalau ibi datang untuk menarik selire keluarga, maaf, gerbangnya akan saya kunci. Beliau pergi. Aki melihat bayangannya menghilang di ingang. Tidak ada rasa kemenangan di hatiku. Hanya ada kelelahan. Setelah hari itu, rumah kami kembali senai. Ketenangan ang dilekwangha biasa kini terasa begitu berharga. Aki bisa mendengar suara Maya bernyanyi saat menaikkan gege. Suara bahas membuat kopi di dapur. Rumah ini akhirnya bisa bernapas lega. Maya adalah yang paling bahagia. Dia menata ilang kamarnya, meletakkan kembali boneka-bonekanya. Suara itu dia menempelkan sebuah kertas di pintunya bertuliskan kamar Maya. Mohon ketik pintu sebelum masuk. Aki memiliknya dari belakang. Hati kita terasa sesak. Seorang anak berusia 8 tahun seharusnya hanya memikirkan sekolah dan bermain. Tapi dia sudah harus belajar cara melindungi riang pribadinya. Dia menatapki dan bertanya, benda, mulai sekarang Maya tidak perlu pindah kamar lagi, kan? Aki mengelus rambutnya. Ya, sayang. Ini kamar kami. Kami berak untuk setuju atau tidak. Misam lebiran itu, alle sibuk melayani kerabat, kami merenovasi lantai satu menjadi riang kerja ang rapi. Bahas membuat aturan ang jelas untuk tamu-tamu ang dia kelola. Semuanya profesional. Untuk pertama kalinya kami menjalankan bisnis kami dengan cara kami sendiri, bukan dengan pengorbanan diam-diam untuk orang-orang ang hanya tai menerima. Sebulan kemudian, ibu lastri menelepon Bahas. Suaranya tidak lagi sekasar dili. Beliau bertanya kabar Maya, bertanya apakah tamu sedang ramai, bertanya apakah sakit mak Bahas masih sering kambe. Beliau tidak meminta maaf. Saya tidak tahu belum.
Tapi intik pertama kalinaya setelah sekian lama beliau menelepon Hana intik bertanya kabar Petranaya bukan intik meminta sesuatu. Dan mungkin itulah awal dari sebuah pemilihan, sebuah hubungan yang dibangun kembali di atas batasan yang jelas dan rasa hormat yang tulus. Ya.